Kamu terlalu miskin. Anak ini dipermalukan saat beli susu. Detik berikutnya jutawan membuat semua terdiam. Malam itu, langit Jakarta seolah sedang menghukum bumi. Hujan tidak sekadar turun, ia menghunjam, jatuh dalam ribuan jarum air yang dingin dan tak kenal ampun, memukuli aspal hitam yang sudah terlalu lelah menopang beban kota metropolitan. Di antara gemerlap lampu neon papan reklame yang berkedip-kedip sombong menawarkan mimpi tentang apartemen mewah dan gaya hidup hedonis, terdapat sebuah sudut gelap yang sengaja dilupakan oleh peradaban. Di sana, di bawah naungan emperan sebuah ruko tua yang tutup permanen, aroma lembab dari kardus basah bercampur dengan bau selokan yang meluap menciptakan atmosfer keputusasaan yang begitu pekat, seolah-olah oksigen pun enggan mampir ke sana. Di atas tumpukan kardus bekas mie instan yang mulai melunak karena rembesan air, terbaring sosok wanita yang sisa-sisa kecantikannya telah lama digerogoti oleh kerasnya nasib. Aisyah, wanita berusia 30-an itu, menggigil hebat bukan hanya karena angin malam yang menusuk tulang, tetapi karena demam tinggi yang membakar tubuhnya dari dalam. Wajahnya pucat pasi, sepucat kertas koran lama yang membungkus kakinya sebagai selimut darurat. Setiap tarikan napasnya terdengar berat dan berbunyi, seperti ada pecahan kaca yang bergesekan di dalam paru-parunya. Ia mencoba menahan batuknya, menekan mulutnya kuat-kuat dengan telapak tangan yang kasar dan kotor, takut suara itu akan membangunkan dua malaikat kecil yang meringkuk di sampingnya. Namun, tubuhnya berkhianat. Batuk itu meledak, kering dan menyakitkan, mengguncang kerangka tubuhnya yang kurus kering hingga ia harus melengkung seperti udang, menahan perih yang menjalar hingga ke ulu hati. Rasa sakit fisik itu, bagaimanapun, tidak sebanding dengan rasa sakit batin yang mencabik-cabiknya setiap kali ia menatap bayi mungil dalam dekapan lengannya yang ringkih. Raffi, bayi berusia 8 bulan itu, tidak sedang tertidur lelap dalam mimpi indah. Ia gelisah, merengek dengan suara yang lemah dan serak, sebuah tangisan kepasrahan dari nyawa yang perlahan redup karena kelaparan. Bibir mungil bayi itu kering dan pecah-pecah, terus-menerus mencari sumber kehidupan dari dada ibunya yang kini tak lagi mampu memberinya apa-apa. Dengan mata yang berkaca-kaca dan pandangan yang mulai kabur, Aisyah mencoba menyusui putranya sekali lagi, sebuah usaha putus asa yang didorong oleh naluri keibuan yang tak mau menyerah. Ia membiarkan Raffi mencari, menghisap, dan berharap. Namun, realitas kehidupan miskin tidak mengenal keajaiban dongeng. Tubuh Aisyah yang kekurangan gizi dan cairan selama berhari-hari telah berhenti memproduksi ASI. Bayi itu menghisap kekosongan, hanya menelan udara yang justru membuat perut buncitnya kembung dan makin sakit. Tangis Raffi yang semula berupa rengekan lirih kini berubah menjadi jeritan panjang yang menyayat hati, sebuah protes murni dari makhluk tak berdosa yang menuntut hak dasarnya untuk hidup, namun ditolak oleh keadaan. Aisyah mendekap bayinya semakin erat, air mata panas akhirnya tumpah membasahi pipi tirusnya, bercampur dengan percikan air hujan yang tampias ke wajahnya. Dalam hatinya, ia berteriak pada Tuhan, menggugat takdir yang begitu kejam mempermainkan hidupnya. Ia ingat bagaimana dulu ia memiliki atap, memiliki meja makan yang layak, sebelum badai kebangkrutan dan pengkhianatan suaminya merenggut segalanya, menyisakan ia dan anak-anaknya terdampar di pinggir jalanan ini sebagai sampah masyarakat. Rasa bersalah menghantuinya lebih menakutkan daripada hantu manapun. Perasaan gagal melindungi darah dagingnya sendiri adalah siksaan neraka dunia yang paling pedih. Ia membisikkan kata-kata maaf yang tak terhitung jumlahnya ke telinga bayi itu. Suara parau yang nyaris tak terdengar di antara deru hujan dan bising klakson mobil mewah yang melintas tanpa peduli. Sementara itu, hanya berjarak beberapa jengkal dari drama tragis ibu dan bayi itu, duduklah Putri. Gadis kecil berusia 6 tahun itu tidak menangis. Ia tidak merengek. Ia duduk bersila dengan punggung tegak bersandar pada rolling door besi yang dingin, menatap lurus ke depan dengan sorot mata yang terlalu tua untuk anak seusianya. Tidak ada lagi kilau kanak-kanak di matanya, yang ada hanyalah kewaspadaan seekor hewan kecil yang belajar bertahan hidup di hutan beton. Rambutnya yang hitam sebahu terlihat lepek dan kusut, dikuncir asal-asalan dengan karet gelang bekas nasi bungkus. Baju kaos yang dikenakannya kebesaran, lusuh, dan memiliki lubang kecil di bagian bahu, namun itu adalah pakaian terbaik yang ia miliki untuk menghangatkan tubuh kecilnya. Putri mengamati segalanya dalam diam. Ia melihat ibunya yang semakin lemah, mendengar napas yang berbunyi ngeri itu, dan merasakan getaran putus asa dari setiap gerakan ibunya. Ia juga mendengar tangisan adiknya, Raffi, yang baginya terdengar seperti alarm bahaya yang meraung-raung di kepalanya. Perut Putri sendiri melilit perih.
Rasa lapar yang menggigit lambungnya seperti tikus yang menggerogoti dinding kayu. Sudah 2 hari mereka hanya berbagi sepotong roti dan air keran masjid. Namun, rasa lapar itu ia telan bulat-bulat. Ia kubur dalam-dalam di bawah rasa tanggung jawab yang anehnya tumbuh subur di pundak kecilnya. Ia tahu, jika ia mengeluh lapar, ibunya akan semakin hancur. Maka, Putri memilih menjadi patung batu yang kuat. Matanya kemudian beralih ke seberang jalan. Di sana, seperti oase di tengah gurun pasir, berdiri sebuah minimarket megah dengan dinding kaca yang transparan. Cahaya putih terang benderang memancar dari dalam toko itu, menembus tirai hujan, menciptakan pantulan menyilaukan di genangan air jalanan. Di balik kaca itu, Putri bisa melihat surga. Rak-rak yang tersusun rapi, penuh dengan makanan berwarna-warni, roti yang empuk, dan yang paling menyita perhatiannya, deretan kaleng dan kotak susu formula bayi dengan gambar balita gemuk yang tersenyum bahagia. Kontras itu begitu menyakitkan hingga terasa fisik. Di sini, di kegelapan ini, adiknya mungkin akan mati karena kelaparan malam ini. Di sana, hanya terpisah 15 meter aspal basah, bertumpuk-tumpuk sumber kehidupan yang seolah mengejek kemiskinan mereka. Putri melihat orang-orang keluar masuk dari toko itu. Ada yang membawa kantong plastik besar berisi camilan yang mungkin hanya akan dimakan setengah lalu dibuang. Ada yang membeli minuman dingin padahal udara di luar sedang membeku. Mereka tertawa, mereka hidup, mereka tidak tahu bahwa ada nyawa yang sedang sekarat hanya selemparan batu dari tempat mereka berdiri. Suara tangisan Raffi melemah, bukan karena ia kenyang, tapi karena ia kehabisan tenaga. Aisyah pun tampak mulai kehilangan kesadaran, kepalanya terkulai lemah, matanya terpejam seolah menyerah pada demam yang memanggang otaknya. Botol susu plastik kosong yang kusam tergeletak tak berdaya di samping kaki Aisyah, benda mati yang menjadi saksi bisu ketidakberdayaan mereka. Melihat itu, sesuatu dalam diri Putri tersentak bangun. Sebuah keberanian nekat yang lahir dari rasa takut kehilangan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Ia tidak bisa menunggu keajaiban. Ia tidak bisa menunggu Tuhan menurunkan hujan manna dari langit. Ia harus bertindak. Atau malam ini akan menjadi malam terakhir adiknya bernapas. Dengan gerakan perlahan agar tidak mengejutkan ibunya, Putri menggeser tubuhnya. Tangan kecilnya yang gemetar karena dingin meraih botol susu kosong itu. Ia menggenggamnya erat, seolah botol plastik murahan itu adalah pedang pusaka yang akan ia bawa ke medan perang. Ia menatap wajah ibunya yang tertidur dalam kesakitan, lalu menatap adiknya yang kini hanya merintih lirih. Ada sumpah tanpa suara yang terucap di bibir mungilnya, sebuah janji yang terlalu berat untuk anak 6 tahun, namun ia pikul dengan gagah berani. Putri bangkit berdiri. Kakinya yang telanjang tanpa alas menapak di lantai semen yang becek. Dinginnya air genangan langsung menyengat telapak kakinya, tapi ia tidak peduli. Ia merapikan sedikit bajunya yang kumal, menyeka air hujan yang menetes di hidungnya dengan punggung tangan, dan menarik napas panjang. Udara malam yang berbau bensin dan tanah basah memenuhi paru-parunya, memberinya sedikit kekuatan semu. Tanpa menoleh lagi ke belakang, gadis kecil itu melangkah keluar dari naungan atap ruko, menyongsong hujan deras yang langsung menghantam tubuh ringkihnya. Ia tidak berlari. Ia berjalan dengan langkah pasti, membelah tirai air. Matanya terkunci lurus pada pintu kaca minimarket yang bersinar terang di seberang sana. Di tangannya, botol susu kosong itu ia dekap di dada. Sebuah simbol harapan terakhir yang akan ia perjuangkan, meski ia tahu dunia di seberang sana mungkin tidak akan ramah pada gembel kecil sepertinya. Pintu kaca otomatis itu mendesis pelan, terbuka dengan gerakan mekanis yang mulus seolah menyambut seorang raja, padahal yang berdiri di ambangnya hanyalah seorang bocah perempuan yang basah kuyup. Begitu celah kaca itu terbuka lebar, sebuah dinding udara dingin dari air kondisioner, AC, menyembur keluar, menghantam tubuh Putri yang sudah menggigil. Udara itu berbau asing baginya, bau kemewahan. Bukan bau tanah basah atau asap knalpot yang biasa ia hirup, melainkan aroma sintetis dari pembersih lantai rasa lemon, parfum ruangan lavender, dan wangi samar roti yang baru dipanggang. Bagi hidung Putri yang terbiasa dengan aroma selokan, wangi ini begitu menusuk, begitu bersih, hingga rasanya hampir menyakitkan. Ia melangkah masuk. Kaki telanjangnya yang kecil dan kotor meninggalkan jejak-jejak lumpur hitam di atas lantai keramik putih yang mengkilap bagai cermin. Setiap langkah terasa salah. Lantai itu begitu licin dan dingin, seolah menolak keberadaan kakinya yang kasar. Cahaya lampu LED yang berjajar rapi di langit-langit menyorot tajam ke bawah,
tidak menyisakan satupun sudut gelap untuk bersembunyi. Di bawah siraman cahaya yang menyilaukan itu, Putri merasa telanjang. Bajunya yang lusuh terlihat 10 kali lebih kusam, dan kemiskinannya terpampang nyata, kontras dengan deretan produk-produk berkilauan yang tertata presisi di rak-rak besi. Dunia di dalam sini sunyi, namun bukan sunyi yang menenangkan. Ini adalah kesunyian yang mahal, hanya dipecahkan oleh dengungan halus mesin pendingin minuman dan alunan musik instrumental jazz pelan yang diputar dari pengeras suara tersembunyi, musik yang dirancang untuk membuat orang kaya merasa nyaman menghabiskan uang mereka. Putri mengeratkan pelukannya pada botol susu kosong di dadanya, satu-satunya benda yang memberinya tujuan di tengah intimidasi kemewahan ini. Ia menundukkan kepala, mencoba mengecilkan tubuhnya, berharap menjadi tak terlihat saat ia menyelinap di antara lorong-lorong rak yang menjulang tinggi seperti gedung pencakar langit. Di sudut terjauh toko, di dekat rak makanan impor yang jarang disentuh pembeli biasa, berdiri seorang pria yang keberadaannya seolah menyatu dengan atmosfer mahal tempat itu. Arman. Pria berusia 42 tahun itu berdiri tegak dengan postur yang kaku, mengenakan setelan jas charcoal grey yang harganya mungkin bisa memberi makan satu kampung putri selama setahun. Ia tidak sedang berbelanja. Ia sedang melakukan inspeksi diam-diam, sebuah ritual rutin yang ia lakukan untuk memastikan kerajaan retail-nya berjalan sempurna tanpa celah. Mata Arman, yang tajam dan dingin seperti mata elang yang sedang berburu, sedang meneliti kaleng buah persik impor. Ia mengusapkan jari telunjuknya di permukaan kaleng itu, lalu memeriksa ujung jarinya. Tidak ada debu. Bersih. Namun, tidak ada kepuasan di wajahnya. Hanya ada kekosongan. Bagi Arman, kesempurnaan adalah standar minimum, bukan prestasi. Hidupnya adalah serangkaian angka, target penjualan, dan efisiensi. Ia kaya raya, sukses, dan ditakuti, namun di dalam dadanya, ada lubang menganga yang tak bisa ditambal dengan dividen saham. Ia kesepian di tengah keramaian, merasa asing di dunia yang ia bangun sendiri. Malam ini pun sama seperti malam-malam lainnya, membosankan, steril, dan hampa. Sampai ia mendengar suara itu. Bunyi plak, 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 suara telapak kaki basah yang menapak di lantai keramik. Arman menoleh pelan, gerakan yang penuh perhitungan. Alis tebalnya sedikit berkerut. Ia mengharapkan melihat pelanggan elit yang mampir sepulang kantor, atau mungkin anak muda kaya yang ingin membeli rokok. Namun, apa yang ditangkap oleh retinanya adalah anomali yang merusak pemandangan sempurnanya. Di ujung lorong makanan ringan, ia melihat sosok kecil itu. Seorang anak perempuan yang tampak seperti baru saja ditarik keluar dari kolam lumpur, berjalan gemetar dengan air menetes dari ujung rambutnya, membasahi lantai tokonya yang berharga. Naluri bisnis Arman seharusnya membuatnya marah. Anak itu mengotori asetnya. Anak itu akan membuat pelanggan lain tidak nyaman. Namun, ada sesuatu yang menahan langkah Arman untuk memanggil security. Ia terpaku di tempatnya, bersembunyi di balik rak keripik kentang, mengamati dalam diam. Ia melihat anak itu melewati rak coklat dan permen, surga bagi anak-anak seusianya. Arman menunggu anak itu berhenti. Ia menunggu tangan kecil itu menjangkau bungkus coklat warna-warni itu, sebuah gerakan impulsif yang wajar bagi anak jalanan yang kelaparan. Arman sudah siap dengan vonis di kepalanya, pencuri kecil. Tapi dugaan Arman salah besar. Putri tidak berhenti. Ia bahkan tidak menoleh pada deretan gula-gula yang menggoda itu. Tatapannya lurus, fokus, didorong oleh misi yang jauh lebih mendesak daripada sekadar keinginan lidah. Ia berjalan melewati godaan itu seolah-olah mereka tidak ada. Arman tertegun. Ia melihat kedewasaan yang tidak wajar pada punggung kecil yang ringkih itu. Apa yang dia cari? Batin Arman bertanya. Rasa ingin tahunya terusik untuk pertama kalinya malam itu. Arman mengikutinya dari lorong sebelah, melangkah tanpa suara dengan sepatu kulit mahalnya, seperti hantu yang menguntit mangsa. Ia melihat Putri berbelok di lorong kebutuhan bayi. Di sana, di depan deretan kaleng susu formula yang tersusun membentuk piramida kemewahan, Putri berhenti. Lutut Arman terasa sedikit lemas saat melihat pemandangan itu. Gadis kecil yang basah kuyup itu mendongak, menatap kaleng-kaleng susu itu dengan tatapan memuja, seolah ia sedang menatap wajah Tuhan. Cahaya lampu neon memantul di mata Putri yang lebar, menciptakan kilauan harapan yang menyedihkan. Tangan kecilnya terulur, ragu-ragu, takut menyentuh benda suci itu. Akhirnya,
Jemarinya menyentuh salah satu kotak susu kardus, bukan yang kaleng, karena instingnya tahu kaleng pasti lebih mahal. Arman menahan napas. Dari celah rak, ia bisa melihat profil wajah Putri dengan jelas. Ia melihat bibir anak itu bergerak-gerak pelan, mengejar angka-angka yang tertera di label harga. Rp85.000. Bagi Arman, itu adalah uang receh yang biasa ia tinggalkan sebagai tip pelayan parkir. Tapi bagi Putri, saat bahunya merosot turun, Arman tahu angka itu adalah tembok raksasa yang tak mungkin ia panjat. Lalu, Putri melakukan sesuatu yang membuat dada Arman sesak. Anak itu tidak memasukkan susu itu ke dalam bajunya untuk mencuri. Ia meletakkan botol susu kosongnya di lantai, lalu merogoh saku celananya yang basah. Dengan tangan gemetar kedinginan, ia mengeluarkan sebuah kantong plastik bening kecil yang diikat karet gelang. Putri membuka ikatan itu dengan gigi, lalu menumpahkan isinya ke telapak tangan kirinya. Uang receh. Kepingan logam bernilai 100, 200, dan 500 rupiah yang sudah kusam dan basah. Suara gemerincing logam beradu terdengar begitu nyaring di kesunyian toko. Putri mulai menghitung. Jari telunjuknya memilah koin-koin itu satu persatu. 1.000, 2.000, 2.500. Arman bisa mendengar bisikan lirih anak itu, suara yang pecah dan serak. Putri menghitung ulang. Mungkin ia salah. Mungkin jika ia menghitungnya lebih pelan, jumlahnya akan bertambah. Ia menyusun koin-koin itu di atas rak, menumpuknya menjadi menara-menara kecil yang menyedihkan di samping kotak susu besar itu. Tapi matematika tidak memiliki belas kasihan. Jumlahnya tetap sama. 3.200 rupiah. Kurang 80.000 lebih. Jarak antara uang yang ia miliki dan nyawa adiknya terbentang sejauh jarak bumi dan langit. Arman melihat tangan Putri terkulai lemas di samping tubuhnya. Koin-koin itu masih berserakan di rak. Arman melihat rahang anak itu mengeras. Ia tidak menangis. Tidak ada air mata cengeng. Yang ada hanyalah ekspresi kekalahan yang sunyi, namun bermartabat. Ia menatap susu itu seolah sedang berpamitan. Di balik persembunyiannya, Arman merasakan sesuatu yang aneh berdesir di dalam darahnya. Perasaan yang sudah lama mati. Empati, atau rasa malu. Ia melihat dirinya sendiri pada anak itu. Puluhan tahun lalu, sebelum ia menjadi Tuan Arman, ia pernah berdiri di depan toko roti, menghitung koin untuk membelikan obat ibunya, dan merasakan kepahitan yang sama, rasa tidak berdaya karena dunia hanya berbicara dalam bahasa uang. Arman hendak melangkah keluar. Kakinya sudah bergerak 1 inci untuk menghampiri Putri, mulutnya sudah setengah terbuka untuk memanggil. Hatinya yang beku mulai retak, siap untuk menawarkan bantuan. Namun, sebelum Arman sempat menampakkan diri, suara langkah sepatu bot yang berat dan kasar terdengar dari arah gudang. Langkah yang terburu-buru dan penuh amarah. Arman membeku. Ia mengenali langkah itu. Itu adalah langkah kaki otoritas yang disalahgunakan. Momen sunyi itu pecah seketika. Atmosfer yang tadinya melankolis berubah menjadi tegang. Arman menarik kembali langkahnya, insting strategisnya menyuruhnya untuk menunggu 1 detik lagi, untuk melihat apa yang akan terjadi. Ia tidak tahu bahwa keputusan untuk menunda itu akan memaksanya menyaksikan sebuah kekejaman yang akan mengubah hidupnya selamanya. Bayangan itu jatuh menimpa tubuh kecil Putri seperti selimut timah yang berat dan menyesakan. Hawa dingin yang semula hanya berasal dari semburan AC kini berubah menjadi aura ancaman yang nyata, menebarkan aroma bahaya yang membuat bulu kuduk berdiri. Pemilik langkah berat itu akhirnya menampakkan diri dari balik rak susu, muncul seperti monster yang keluar dari gua persembunyiannya. Ia adalah Rudy, sang manajer toko yang menganggap minimarket ini adalah kerajaan kecil di mana ia adalah Tuhan yang memegang kuasa mutlak. Secara visual, Rudy adalah antitesis dari segala keindahan yang ada di toko itu. Tubuhnya yang gempal dipaksa masuk ke dalam seragam biru muda yang kekecilan, membuat kancing kemejanya terlihat seperti sedang berteriak minta tolong, meregang di bagian perutnya yang buncit. Wajahnya berminyak, mengilap di bawah lampu neon, dengan sisa-sisa jerawat yang memerah karena iritasi. Namun, yang paling menjijikan bukanlah penampilannya, melainkan aroma yang menguar dari tubuhnya, campuran menyengat dari keringat asam yang sudah mengering, asap rokok kretek murahan yang menempel di serat kain, dan parfum murah yang disemprotkan berlebihan untuk menutupi bau aslinya.
Kombinasi itu menciptakan polusi udara yang membuat siapapun ingin menahan napas. Mata Rudy, yang sipit dan licik, menyapu lantai keramik putih itu dengan tatapan seorang detektif yang mencari kesalahan. Ia melihat jejak-jejak kaki kecil berlumpur yang tercetak jelas di atas lantai yang baru saja dipel oleh anak buahnya setengah jam lalu. Jejak hitam itu baginya bukan sekadar kotoran. Itu adalah penghinaan pribadi terhadap otoritasnya. Urat-urat di lehernya menegang. Wajahnya memerah pada menahan amarah yang meletup-letup. Pandangannya kemudian merambat naik, mengikuti jejak kaki itu hingga berhenti pada sosok kecil yang berdiri mematung di depan rak susu. Putri gemetar. Bukan lagi karena dingin, tapi karena insting purbanya mengenali kehadiran predator. Ia mendekap botol susu kosongnya lebih erat, seolah benda plastik itu bisa menjadi tameng yang melindunginya dari amukan raksasa di hadapannya. Ia ingin lari, tapi kakinya seolah dipaku ke lantai. Ia hanya bisa menunduk, menatap ujung jari kakinya yang kotor, berharap lantai keramik itu tiba-tiba membelah diri dan menelannya bulat-bulat. Rudy melangkah maju, hentakan sepatunya sengaja dibuat keras untuk mengintimidasi. Ia berdiri menjulang di atas Putri, memblokir cahaya lampu sehingga gadis kecil itu tenggelam dalam bayang-bayang tubuhnya yang besar. Ia tidak langsung berteriak. Ia menggunakan taktik yang lebih kejam, keheningan yang menghina. Ia menatap Putri dari ujung rambut yang lepek hingga kaki yang berlumuran lumpur dengan ekspresi jijik yang tidak ditutup-tutupi, seolah ia sedang melihat seekor kecoa yang merayap di atas kue pengantin yang mahal. Ia mendengus kasar, suara yang penuh dengan cemoohan. Hebat, desis Rudy. Suaranya rendah namun tajam seperti silet berkarat. Lantai ini baru dipoles. Biayanya mahal. Cairan pembersihnya impor. Dan sekarang, ia menunjuk jejak lumpur di lantai dengan telunjuknya yang gemuk dan berkuku hitam. Sekarang ada tikus got yang masuk dan bikin semuanya jadi kandang babi. Kata-kata itu meluncur keluar, menghantam harga diri Putri yang sudah rapuh. Gadis kecil itu semakin menunduk. Bahunya bergetar hebat. Ia ingin bilang maaf, tapi suaranya tercekat di tenggorokan yang kering. Rudy belum selesai. Matanya yang jelalatan kini menangkap pemandangan di atas rak. Kotak susu formula mahal yang disentuh tangan Putri, dan tumpukan koin receh basah yang tersusun menyedihkan di sebelahnya. Tawa Rudy meledak. Bukan tawa geli, melainkan tawa sumbang yang kering dan menghina. Ia tertawa seolah baru saja melihat lelucon paling konyol sedunia. Ia mengambil kotak susu itu dengan kasar, menyambarnya dari dekat tangan Putri seolah menyelamatkan benda suci itu dari kontaminasi virus mematikan. Heh, gembel kecil! Bentak Rudy tiba-tiba. Volumenya naik drastis membuat Putri tersentak kaget hampir melompat. Lu pikir ini panti asuhan? Lu pikir ini tempat sampah tempat lu bisa main-main? Rudy mengambil sapu tangan dari saku celananya. Lalu dengan gaya yang sangat teatrikal dan berlebihan, ia mengelap permukaan kotak susu bekas sentuhan Putri tadi. Ia menggosoknya kuat-kuat dengan wajah jijik, seolah sentuhan jari Putri meninggalkan bakteri kusta yang bisa menular lewat udara. Jangan pegang-pegang barang di tokoku. Tanganmu itu penuh kuman, penuh penyakit. Kalau barang ini bau got kayak badan lu, siapa yang mau beli? Hah? Orang-orang di sini orang kaya, orang bersih, bukan gembel kayak lu. Hinaan itu menembus dada Putri lebih sakit daripada pukulan fisik. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya mendesak keluar, menggenang di pelupuk matanya yang besar. Tapi ia ingat ibunya. Ia ingat adiknya yang sekarat. Ia tidak boleh kalah. Ia tidak boleh mundur. Dengan sisa keberanian yang ia kumpulkan dari serpihan jiwanya, Putri mendongak. Ia menatap wajah bengkak Rudy dengan mata basah namun nyalang. Jari telunjuk mungilnya menunjuk ke arah tumpukan koin di rak. Aku mau beli, Om. Cicitnya, suaranya bergetar namun terdengar jelas di keheningan toko. Aku punya uang. Aku nggak nyuri. Adikku lapar. Mendengar itu, ekspresi Rudy berubah menjadi seringai kejam. Ia menatap tumpukan koin itu. Dengan gerakan kasar, tangannya menyapu rak besi itu. Perang. Kelontang. Suara logam beradu dengan lantai keramik terdengar memekakan telinga. Koin-koin itu, harta karun Putri, hasil jerih payah ibunya mengumpulkan sisa kembalian selama berbulan-bulan, ditepis begitu saja oleh tangan besar Rudy. Uang receh itu berhamburan ke segala arah, menggelinding liar di bawah rak,
bersembunyi di celah-celah yang tak terjangkau, berserakan seperti sampah tak berharga. Putri terbelalak. Mulutnya terbuka menahan jeritan. Ia refleks berlutut, mencoba memunguti koin-koin yang lari menjauh itu. Tangannya menggapai-gapai lantai dengan panik. Air matanya menetes jatuh bercampur dengan air hujan di lantai. "Beli lu bilang?" teriak Rudy. Kini suaranya menggema ke seluruh penjuru toko. Ia menendang salah satu koin yang menggelinding di dekat kakinya. "Uang segini buat beli plastik aja nggak cukup. Goblok. Lu mau nipu siapa? Lu pasti mau nyolongkan? Moduskan ini? Pura-pura bego, padahal mau ngutil." Rudy membungkuk. Wajahnya mendekat ke wajah Putri yang sedang berjongkok. Bau napasnya yang busuk menerpa wajah gadis kecil itu. "Dengar ya, sampah masyarakat. Tempat lu bukan di sini. Tempat lu di luar sana, di selokan bareng tikus-tikus lain. Susu ini." Rudy mengangkat kotak susu itu tinggi-tinggi. "Susu ini harganya lebih mahal dari harga diri lu dan emak lu digabungin." Di balik rak keripik kentang, beberapa meter dari adegan penyiksaan mental itu, Arman merasakan darahnya mendidih. Tangannya yang memegang keranjang belanja mengepal begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Urat-urat biru menonjol di punggung tangannya yang terawat. Rahangnya mengeras. Gigi geliginya beradu menahan amarah yang meluap seperti magma gunung berapi yang siap meletus. Sebagai seorang miliuner yang terbiasa hidup di Menara Gading, Arman jarang melihat kekejaman dunia secara langsung. Ia tahu ada orang jahat, tapi ia tidak pernah menyangka ada manusia sebusuk ini yang bekerja di bawah benderanya sendiri. Melihat gadis kecil itu, yang datang dengan niat mulia dan kepolosan jujur, dihancurkan, dihina, dan direndahkan hingga ke titik nadir, membuat Arman merasakan sensasi asing di dadanya, naluri pembunuh. Ia ingin melompat keluar saat itu juga. Ia ingin meremukan wajah berminyak meneyer itu ke lantai. Ia ingin berteriak bahwa ia bisa membeli nyawa orang itu 1000 kali lipat. Namun, otak strategisnya menahan tubuhnya. "Belum," bisik suara dingin di kepalanya. "Biarkan dia menunjukkan seberapa busuk jiwanya. Biarkan dia menggali kuburannya sendiri lebih dalam. Semakin tinggi kejahatannya, semakin manis kehancurannya nanti." Arman menarik napas panjang, mencoba mengendalikan detak jantungnya yang memburu. Matanya tidak lepas dari Putri. Ia melihat gadis kecil itu berhenti memunguti koin. Putri perlahan bangkit berdiri. Lututnya kotor, tangannya hitam. Tapi kali ini, ia tidak menunduk. Rudy, yang merasa sudah menang, berkacak pinggang dengan senyum puas. Ia merasa gagah berani, karena berhasil mengalahkan musuh yang beratnya tidak sampai 20 kilogram. "Keluar sekarang," bentak Rudy. Jarinya menunjuk pintu keluar dengan gestur mengusir anjing. "Atau gue panggil satpam buat seret lu kayak karung beras." Ancaman itu nyata. Tapi di detik itu, Putri melakukan sesuatu yang membuat Arman, dan bahkan Rudy, terdiam. Gadis kecil itu tidak menangis histeris. Ia menyeka air matanya kasar dengan lengan baju yang basah. Ia menatap mata Rudy lurus-lurus. Tatapan yang mengandung api kecil yang tak kunjung pada meski disiram badai hinaan. Putri membungkuk sedikit, mengambil satu keping uang 500-an terakhir yang tersisa di dekat kakinya. Ia menggenggamnya erat. Ia tidak melawan dengan kata-kata kasar. Ia tidak membalas makian. Ia hanya memancarkan aura martabat yang anehnya membuat seragam manajer Rudy terlihat seperti kostum badut. Namun Rudy, yang terlalu bodoh untuk memahami bahasa tubuh itu, mengartikan diamnya Putri sebagai pembangkangan. Kesombongannya terusik. Emosinya memuncak karena merasa tidak dihormati oleh seorang gembel. Tangan besarnya terayun, siap untuk melakukan sesuatu yang melanggar batas kemanusiaan. Ia maju selangkah, tangannya menjulur hendak mencengkeram kerah baju Putri yang lusuh. "Dasar bocah tuli." Gerakan tangan itu cepat dan kasar. Saat itulah Arman tahu, waktunya untuk menjadi penonton sudah habis. Batas toleransinya sudah dilanggar. Langit-langit kesabarannya runtuh. Ia melepaskan keranjang belanjaannya, membiarkannya jatuh ke lantai dengan suara keras yang mengalihkan perhatian, menjadi lonceng pembuka bagi perang yang sesungguhnya. Suara hantaman keranjang belanja besi yang beradu dengan lantai keramik itu meledak seperti dentuman meriam di tengah kesunyian medan perang. Gema suaranya memantul liar dari dinding ke dinding, memecahkan gelembung arogansi yang membungkus Pak Rudy.
Pria gempal itu tersentak hebat, bahunya melonjak kaget, dan tangannya yang tadi terangkat penuh ancaman kini membeku di udara, seolah tersangkut pada benang tak kasat mata. Jantungnya, yang sedetik lalu dipompa oleh adrenalin kekejaman, kini berdetak tak beraturan karena kaget. Ia menoleh patah-patah ke sumber suara, matanya menyipit mencari siapa pengganggu yang berani merusak momen kemenangannya atas seorang bocah ingusan. Di sana, muncul dari balik bayang-bayang rak makanan ringan seperti hantu yang memadat menjadi manusia, berdirilah Arman. Sosoknya menjulang, terbalut dalam setelan jas yang menyerap cahaya, menciptakan siluet gelap yang mengintimidasi. Ia tidak berlari, tidak terengah-engah. Ia hanya berdiri diam dengan kedua tangan masuk ke saku celana. Namun aura yang memancar dari tubuhnya terasa jauh lebih berat daripada udara dingin pendingin ruangan. Wajahnya datar, tanpa ekspresi, seperti permukaan danau yang tenang namun menyimpan monster purba di dasarnya. Tatapannya terkunci lurus pada Rudy, sebuah tatapan setajam silet yang seolah sedang menguliti keberanian manajer toko itu lapis demi lapis. Namun, sebelum Arman sempat membuka mulutnya, sebelum satu kata pun terucap dari bibir sang miliuner untuk menghentikan kegilaan itu, sebuah suara lain membelah udara. Suara itu kecil, cempreng, dan bergetar, namun memiliki kekuatan ledakan nuklir yang meluluhlantakkan logika orang dewasa di ruangan itu. Putri bangkit. Gadis kecil yang baru saja diperlakukan lebih rendah daripada sampah itu tidak melarikan diri. Ia tidak bersujud memohon ampun. Ia berdiri tegak di atas kakinya yang kotor dan gemetar. Air mata masih mengalir deras membasahi pipi tirusnya, menciptakan sungai-sungai kecil di wajah yang penuh debu. Namun di balik lopak mata yang basah itu, menyala api harga diri yang berkobar dahsyat. Ia menyeka hidungnya dengan punggung tangan kasar, menarik napas panjang yang terdengar menyakitkan, lalu menatap manajer toko itu tepat di manik matanya. "Aku nggak minta," teriak Putri. Suaranya pecah namun lantang, menggema hingga ke sudut-sudut toko. Napasnya memburu, dadanya naik turun menahan isak tangis yang ingin meledak, tapi ia menelannya kembali. "Aku nggak ngemis, Om. Aku mau hutang." Lanjutnya, kali ini dengan intonasi yang begitu serius hingga membuat bulu kuduk Arman meremang. Tangan kecil Putri mengepal di samping tubuhnya. Buku-buku jarinya memutih saking kuatnya ia menahan emosi. "Catat nama aku. Catat wajah aku. Nanti kalau aku sudah besar, kalau aku sudah jadi orang sukses, aku janji bakal bayar." Putri berhenti sejenak, menelan ludah di tenggorokannya yang kering kerontang. Ia menunjuk kotak susu yang masih dicengkeram oleh tangan besar Rudy. "Aku bakal bayar lunas. Sama bunganya. Sama denda-dendanya. 10 kali lipat aku bayar. Tapi tolong, adik aku butuh susu sekarang." Kalimat terakhir itu diucapkan dengan nada yang menurun, berubah menjadi bisikan permohonan yang paling murni dan paling menyedihkan yang pernah didengar telinga manusia. Di tempatnya berdiri, Arman merasa seolah ada tangan raksasa yang meremas jantungnya hingga remuk. Kata-kata itu, hutang, janji, bayar saat besar, bukan sekadar celoteh anak kecil baginya. Itu adalah mantra. Itu adalah cermin retak yang memantulkan masa lalunya sendiri. Puluhan tahun yang lalu, di sebuah warung kecil yang pengap, seorang bocah laki-laki kurus pernah meneriakkan kalimat yang sama demi sebutir obat penurun panas untuk ibunya. Bocah itu adalah dirinya. Arman ingat rasa malu itu. Ia ingat rasa panas di wajahnya saat harga dirinya dipertaruhkan demi nyawa orang yang dicintai. Ia melihat dirinya ada dalam diri Putri. Bukan sebagai korban, tapi sebagai pejuang. Gadis kecil ini bukan pengemis. Dia adalah seorang satria yang sedang bertarung dengan senjata tumpul melawan dunia yang bersenjatakan meriam. Dan di hadapan ketulusan yang begitu telanjang itu, segala kekayaan Arman, segala aset triliunan rupiahnya, terasa tidak berarti. Ia merasa kerdil. Rudy, di sisi lain, yang jiwanya sudah terlalu tumpul untuk memahami bahasa kehormatan, hanya mendengus. Wajahnya kembali meremehkan. Baginya, janji seorang bocah gembel tak lebih berharga dari kentut yang lewat. "Bayar pas besar?" cibir Rudy, tawanya meledak lagi, kali ini lebih jahat. "Lu pikir gue pegadaian? Lu pikir gue peduli masa depan lu? Pas lu besar, susu ini udah basi. Goblok. Duit. Gue butuh duit sekarang, bukan janji kosong dari calon penjahat kayak lu." Rudy mengangkat tangannya lagi,
bersiap untuk mengusir Putri secara fisik. Cukup. Satu kata itu keluar dari mulut Arman. Tidak keras. Tidak membentak. Nadanya datar, tenang, dan rendah, baritone. Namun memiliki frekuensi otoritas mutlak yang membuat gerakan tangan Rudy terhenti seketika di udara. Suara itu memiliki bobot. Sejenis karisma yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang terbiasa memberi perintah dan dipatuhi tanpa tanya. Rudy menoleh. Wajahnya masam karena diganggu lagi. Ia menatap Arman dari ujung kaki ke ujung kepala. Otak dangkalnya segera memproses visual Arman. Jas mahal, sepatu kulit mengkilap, rambut tertata rapi. Pelanggan kaya, pikir Rudy. Insting penjilatnya langsung menyala, menutupi insting predatornya. Wajah garangnya seketika berubah menjadi senyum palsu yang menjijikan, memperlihatkan gigi kuningnya. Selamat malam, Pak. Sapa Rudy dengan suara yang dibuat-buat ramah, meski nada kesalnya masih terasa. Maaf, Pak. Ada sedikit gangguan. Biasa, hama jalanan masuk. Bapak mau belanja? Silakan, Pak. Sebelah sana bersih. Biar saya usir tikus ini dulu. Arman tidak membalas senyum itu. Wajahnya tetap sedingin es di kutub utara. Ia melangkah perlahan mendekati mereka. Langkah kakinya mantap dan berirama, menciptakan ketegangan yang menyesakan. Ia tidak melihat ke arah Rudy. Matanya tertuju pada Putri yang masih berdiri gemetar, menatapnya dengan campuran rasa takut dan harapan. Arman berhenti tepat di antara Rudy dan Putri, memposisikan dirinya sebagai tembok pemisah, sebuah perisai hidup bagi gadis kecil itu. Ia menatap kotak susu di tangan Rudy. Berapa harga susu itu? Tanya Arman datar. Rudy mengerjap bingung. Oh, susu ini, Pak? Ini mahal, Pak. Merek premium. 85.000. Tapi ini bekas dipegang anak gembel ini, Pak. Kotor. Bapak ambil yang baru aja di rak. Yang ini biar saya buang atau saya tanya harganya. Bukan opinimu, potong Arman tajam. Matanya kini melirik Rudy. Kilatan bahaya terpancar jelas di sana. Berikan padaku. Rudy gelagapan. Aura dominasi Arman membuatnya menciut. Dengan tangan kikuk, ia menyerahkan kotak susu itu kepada Arman. Arman menerima kotak susu itu. Ia tidak membuangnya. Ia tidak mengelapnya. Sebaliknya, ia memegang kotak itu dengan hormat, seolah itu adalah benda pusaka. Ia merogoh saku jas dalamnya, mengeluarkan dompet kulit hitam yang tipis namun elegan. Dari dalamnya, ia menarik selembar uang Rp100.000 berwarna merah menyala, warna yang kontras dengan suasana suram malam itu. Uang itu masih kaku, baru, dan berbau wangi kertas bank. Ambil, kata Arman, menyodorkan uang itu ke dada Rudy, sedikit menekannya dengan jari telunjuk dan jari tengah, sebuah gestur yang merendahkan namun elegan. Dan simpan kembaliannya. Anggap itu biaya untuk membersihkan mulutmu yang kotor. Rudy ternganga. Tangannya refleks menerima uang itu dengan gemetar. Sifat serakahnya langsung mengambil alih. Matanya berbinar melihat lembaran merah itu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Bapak baik sekali. Nggak kayak gembel ini. Arman mengabaikan pujian busuk itu. Ia berbalik badan sepenuhnya, membelakangi Rudy, memutus eksistensi manajer itu dari dunianya. Ia berlutut. Untuk pertama kalinya malam itu, sang miliuner merendahkan tubuhnya hingga sejajar dengan gadis kecil di hadapannya. Lutut celana jas mahalnya menyentuh lantai keramik yang dingin, tapi ia tidak peduli. Arman menatap mata Putri dalam-dalam. Di jarak sedekat ini, ia bisa melihat detail penderitaan di wajah anak itu, bibir yang pecah-pecah, kotoran di pipi, dan mata yang merah bengkak. Tapi di balik itu semua, ia melihat intan berlian yang belum diasah. Tangan Arman yang besar dan hangat terulur, menyodorkan kotak susu itu kepada Putri. Namamu siapa? Tanya Arman lembut. Suaranya berubah drastis dari nada dingin tadi menjadi nada seorang ayah. Putri menatap kotak susu itu, lalu menatap wajah Arman. Ia ragu. Ia diajarkan ibunya untuk tidak menerima barang dari orang asing. Tapi ia juga ingat adiknya. Putri. Jawabnya lirih. Dengar, Putri, kata Arman, menatap lurus ke dalam bola mata gadis itu, menyalurkan keyakinan.
Kamu tidak sedang meminta. Dan kamu tidak sedang berhutang. Malam ini, Om yang berinvestasi padamu. Arman meraih tangan kecil putri yang dingin dan kotor, lalu meletakkan kotak susu itu di telapak tangannya. Ia menggenggam jari-jari kecil itu, menutupnya di sekeliling kotak susu. Bawa ini pulang. Berikan pada adikmu. Dan janjimu tadi. Arman tersenyum tipis. Senyum tulus yang sangat langka muncul di wajahnya selama 10 tahun terakhir. Om pegang janjimu. Jadilah orang sukses. Lalu temui Om lagi. Putri terdiam. Dadanya sesak oleh perasaan yang ia tidak tahu namanya. Rasa syukur, rasa haru, dan rasa lega bercampur menjadi satu. Air matanya kembali tumpah. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Dengan tangan gemetar, ia memeluk kotak susu itu erat-erat ke dadanya. Terima kasih, Om. Isaknya. Arman mengangguk pelan. Ia berdiri, kembali menjadi raksasa yang melindungi. Ia menoleh sedikit ke belakang, melirik Rudy yang masih sibuk mengagumi uang 100.000 itu. Pergilah, bisik Arman pada Putri. Sebelum hujan makin deras. Putri mengangguk cepat. Ia berbalik dan berlari kecil keluar dari toko, menembus pintu otomatis yang mendesis, kembali ke dalam pelukan malam yang gelap. Namun kali ini, ia tidak membawa tangan kosong. Ia membawa harapan. Arman menatap punggung kecil itu menghilang di balik tirai hujan. Di dalam hatinya, sebuah api kecil mulai menyala. Ini belum selesai. Ia baru saja memberikan susu, tapi ia tahu itu tidak cukup. Ia menoleh kembali ke arah Rudy, dan kali ini, tatapan Arman bukan lagi tatapan pembeli. Itu adalah tatapan seorang hakim yang baru saja memutuskan vonis mati. Hujan belum juga menunjukkan tanda-tanda akan berdamai dengan bumi. Justru, langit seolah semakin murka, menumpahkan segala isi perutnya dalam bentuk tirai air yang tebal dan dingin, mengaburkan pandangan dan meredam suara kota yang bising menjadi dengungan statis yang monoton. Di tengah kekacauan elemen alam itu, pintu kaca minimarket kembali mendesis terbuka. Bukan untuk menyambut pelanggan, melainkan melepas kepergian seorang pria yang jiwanya baru saja diguncang hebat. Arman melangkah keluar. Ia meninggalkan kenyamanan artifisial pendingin ruangan dan aroma parfum sintetik, menyongsong udara malam yang berbau tanah basah dan bensin. Ia tidak langsung berlari menuju sedan hitam mewah yang terparkir setia di sudut pelataran, di mana sopir pribadinya mungkin sedang tertidur pulas menunggu perintah. Kaki Arman, yang terbalut sepatu kulit Italia seharga motor baru itu, justru bergerak ke arah yang berlawanan. Ia mengikuti jejak langkah kecil yang baru saja menghilang di balik tikungan gelap jalanan, mengejar sosok mungil yang membawa kotak susu seperti membawa nyawa. Ia berjalan bagaikan hantu yang tersesat di antara dua dunia. Di belakangnya, cahaya neon minimarket berpendar terang, simbol dari dunia kapitalisme yang ia kuasai, dunia yang steril, transaksional, dan dingin. Di depannya, terbentang lorong kegelapan, dunia kaum terpinggirkan yang selama ini hanya ia lihat dari balik kaca jendela mobilnya yang anti peluru. Setiap langkah yang diambil Arman terasa berat, bukan karena gravitasi, melainkan karena beban rasa bersalah yang tiba-tiba menumpuk di pundaknya. Air hujan mulai membasahi setelan jas mahalnya, merembes ke dalam serat kain wol terbaik, membuat kain itu menjadi berat dan lembab. Rambutnya yang tertata rapi kini lepek, menempel di dahi, meruntuhkan citra sempurna yang selalu ia jaga. Namun, Arman tidak peduli. Ia terus berjalan. Matanya terpaku pada bayangan kecil putri yang berjalan terpincang-pincang di kejauhan. Gadis kecil itu berhenti di depan sebuah ruko tua yang sudah lama ditinggalkan pemiliknya. Bangunan itu tampak seperti kerangka raksasa yang menyedihkan, dengan cat dinding yang mengelupas dan rolling door besi yang berkarat parah. Di bagian teras yang sempit, terlindung sedikit dari tempias hujan oleh kanopi beton yang retak, Arman melihat rumah itu. Arman menghentikan langkahnya sekitar 10 meter dari sana, bersembunyi di balik tiang listrik beton yang dingin. Apa yang dilihatnya membuat napasnya tercekat di tenggorokan. Ia mengira ia sudah siap melihat kemiskinan. Ia sering melihat data statistik, laporan CSR perusahaan tentang bantuan sosial, dan foto-foto di koran. Tapi melihatnya secara langsung, dengan mata telanjang, tanpa filter layar kaca, adalah pengalaman yang menghantam ulu hati. Di atas tumpukan kardus bekas yang lembab,
Tergeletak tubuh seorang wanita yang tampak lebih mirip tulang berbalut kulit daripada manusia hidup. Aisyah. Wajahnya pucat pasi, nyaris abu-abu di bawah keremangan lampu jalan yang berkedip sekarat. Mulutnya sedikit terbuka, menarik napas dengan susah payah. Suara wheezing yang keluar dari parunya terdengar mengerikan di tengah deru hujan. Di sampingnya, buntalan kain kumal bergerak-gerak gelisah. Bayi Raffi yang tangisannya sudah melemah karena kehabisan tenaga. Arman melihat Putri sampai di sana. Gadis kecil itu tidak langsung duduk santai. Ia bergerak dengan kecepatan dan efisiensi seorang perawat di unit gawat darurat. Ia meletakkan kotak susu itu di atas bagian kardus yang paling kering, memperlakukannya seperti peti harta karun. Tangan kecilnya yang gemetar karena kedinginan bekerja cepat membuka kemasan karton itu. Karena tidak ada gunting, ia menggunakan giginya, menggigit ujung kemasan itu hingga robek. Lalu, Putri mengambil sebuah botol air mineral bekas yang isinya tinggal setengah. Air putih yang entah didapat dari mana, mungkin sisa orang lain atau air keran masjid. Ia menuangkan bubuk susu itu ke dalam botol dengan hati-hati, tak membiarkan satu butir debu susu pun tumpah ke tanah. Ia mengocoknya kuat-kuat. Matanya menyala dengan determinasi. Arman mengira Putri akan langsung memberikan susu itu kepada bayi yang merengek. Itu logika yang wajar. Bayi itu yang paling rentan. Tapi apa yang terjadi selanjutnya membuat lutut Arman lemas dan memaksanya untuk bersandar pada tiang listrik agar tidak jatuh. Putri tidak menuju ke arah adiknya. Ia berlutut di samping kepala ibunya. Dengan lembut, tangan mungil itu mengangkat kepala Aisyah yang terkulai lemah, menopangnya dengan lengan kecilnya yang kurus. "Ibu," bisik Putri, suaranya parau tapi penuh kasih sayang, terdengar samar-samar oleh telinga Arman yang menajam. "Bangun, Bu. Putri bawa susu. Ibu minum dulu ya, biar ibu kuat." Aisyah mengerang lirih. Matanya berkedip lemah, nyaris tak sadar. Putri mendekatkan botol susu itu ke bibir ibunya yang pecah-pecah. Ia memaksa sedikit cairan putih itu masuk ke mulut ibunya. Bukan untuk dirinya sendiri. Bukan untuk adiknya dulu. Tapi untuk ibunya. Pemandangan itu begitu surrealis bagi Arman. Di dunia bisnisnya, hukum rimba berlaku. Siapa kuat, dia dapat duluan. Survival of the fittest. Tapi di sini, di titik nadir kemanusiaan ini, Arman menyaksikan hukum cinta yang melampaui logika bertahan hidup. Gadis kecil ini, yang perutnya sendiri pasti melilit kelaparan, yang adiknya menangis kehausan, memilih memprioritaskan nyawa ibunya. Itu adalah bentuk bakti yang begitu murni, begitu suci, hingga membuat katedral termegah pun terasa kotor. Arman tidak tahan lagi. Pertahanannya runtuh. Ia merasa seperti penyusup yang berdosa jika hanya menonton. Kakinya bergerak sendiri, membawanya keluar dari persembunyian, melangkah menembus hujan mendekati emperan ruko itu. Suara langkah sepatu kulitnya di atas genangan air membuat Putri menoleh kaget. Gadis kecil itu tersentak. Refleks memeluk botol susunya erat-erat, matanya membelalak waspada. Namun, ketika cahaya lampu jalan menyinari wajah Arman, ketegangan di bahu Putri perlahan mencair. Ia mengenali wajah itu. Wajah malaikat penolong yang tadi memberinya susu. "Om," cicit Putri. Arman tidak menjawab. Ia masuk ke bawah kanopi ruko, berlutut di lantai semen yang kotor tanpa mempedulikan celana jas jutaan rupiahnya yang kini berlumuran debu basah. Ia berada di level yang sama dengan mereka sekarang. Ia menatap wajah Putri, lalu beralih ke wajah Aisyah yang masih setengah sadar, dan akhirnya ke bayi Raffi yang merengek lirih. Aroma di tempat itu menyengat, bau penyakit, bau lembab, dan bau keputusasaan. Tapi bagi Arman saat ini, tempat ini terasa lebih sakral daripada ruang rapat direksi. "Kenapa?" Suara Arman tercekat. Ia harus berdehem untuk menghilangkan gumpalan emosi di tenggorokannya. "Kenapa kamu kasih ke ibumu dulu? Adikmu menangis." Pertanyaan itu keluar begitu saja. Sebuah pertanyaan bodoh dari orang yang tidak mengerti arti pengorbanan. Putri menatap botol susu di tangannya, lalu menatap wajah ibunya yang mulai sedikit berwarna setelah menelan beberapa teguk susu hangat, yang sebenarnya dingin karena dicampur air biasa. Gadis kecil itu tersenyum tipis, senyum yang terlalu dewasa, senyum yang mengandung kebijaksanaan 1000 tahun. "Kalau ibu mati, siapa yang jaga adek, Om?" jawab Putri polos,
Matanya menatap lurus ke mata Arman. Putri masih kecil. Putri nggak bisa jadi ibu. Ibu harus kuat. Kalau ibu kuat, ibu bisa gendong adek lagi. Ibu bisa cari makan lagi. Ibu itu, rumah kami, Om. Kalau rumahnya rubuh, kami tinggal di mana? Jawaban itu menghantam dada Arman seperti palu godam. Logika sederhana dari seorang anak 6 tahun yang memahami esensi kehidupan lebih baik daripada dirinya. Arman merasa tertampar. Selama ini, ia membangun rumah dari beton dan kaca, mengisinya dengan furnitur impor dan karya seni mahal. Tapi ia tidak punya rumah dalam arti sebenarnya. Jika ia jatuh sakit malam ini, siapa yang akan menyuapinya dengan tatapan secinta itu? Siapa yang akan memprioritaskan nyawanya di atas nyawa mereka sendiri? Uang di rekeningnya yang berjumlah 12 digit tiba-tiba terasa seperti sampah kertas yang tidak berguna. Tanpa sadar, air mata menetes dari sudut mata Arman. Bukan air hujan. Ini air mata hangat yang lahir dari rasa malu dan haru yang bercampur aduk. Ia, Arman sang miliuner, merasa menjadi manusia paling miskin di dunia saat ini, duduk di hadapan miliuner hati yang sesungguhnya. Kamu benar. Bisik Arman, suaranya bergetar. Ibu adalah rumah. Arman melepaskan jas luarnya. Jas wol cashmere yang hangat dan kering di bagian dalamnya. Tanpa ragu, ia menyelimutkan jas mahal itu ke tubuh Aisyah yang menggigil. Ia menyelipkan kain itu dengan hati-hati, memastikan setiap inci tubuh wanita itu tertutup rapat. Wangi parfum wodi maskulin dari jas itu seketika bertarung melawan bau apek jalanan. Aisyah bergerak sedikit, merasakan kehangatan yang asing namun nyaman itu. Napasnya mulai terdengar lebih teratur. Arman kemudian beralih menatap bayi Raffi. Ia mengulurkan tangannya yang besar, ragu-ragu, takut sentuhannya yang kasar akan melukai makhluk rapuh itu. Boleh. Om gendong adiknya? Tanya Arman pelan. Putri mengangguk. Ia mempercayai pria ini. Pria ini bukan seperti Pak Rudi. Pria ini memiliki mata yang sedih, sama seperti mata ibunya. Arman mengangkat bayi Raffi dari tumpukan kardus. Tubuh bayi itu begitu ringan, begitu kecil. Saat Arman mendekapnya ke dada, menempelkan telinga bayi itu ke detak jantungnya, tangisan Raffi perlahan mereda. Kehangatan tubuh bayi itu merambat menembus kemeja basah Arman, menyentuh kulitnya, dan terus menjalar hingga menyentuh hatinya yang selama ini beku. Ada sensasi aneh yang meledak di dalam dada Arman. Perasaan dibutuhkan. Perasaan melindungi. Perasaan menjadi seorang ayah. Di tengah hujan badai, di kolong ruko yang kotor, Arman merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Om janji, bisik Arman pada bayi yang kini mulai tertidur di pelukannya, dan pada putri yang menatapnya dengan mata berbinar. Malam ini adalah malam terakhir kalian kedinginan. Om janji. Hujan masih turun deras di luar sana, seolah ingin mencuci bersih dosa-dosa kota Jakarta. Namun di bawah kanopi kecil itu, sebuah ikatan keluarga baru saja terjalin, bukan oleh darah, melainkan oleh air mata dan susu formula. Namun, Arman tidak tahu bahwa kedamaian ini hanyalah jeda sesaat sebelum badai yang sesungguhnya datang. Di kejauhan, suara langkah kaki sepatu bot kembali terdengar mendekat, kali ini disertai dengan suara bentakan kasar dan sorot senter yang menyilaukan. Kejahatan belum selesai dengan mereka. Kedamaian itu, sayangnya, hanyalah sebuah ilusi rapuh yang tercipta dari gelembung sabun. Indah, berkilau, namun takdirnya adalah pecah dalam hitungan detik. Momen sakral di mana Arman merasakan detak jantung bayi Raffi menyatu dengan detak jantungnya sendiri itu dihancurkan secara brutal oleh invasi cahaya yang menyilaukan. Sorot lampu senter LED berkekuatan tinggi membelah kegelapan malam, menghantam wajah-wajah di bawah kanopi ruko itu dengan kekerasan optik yang menyakitkan. Cahaya itu tidak datang untuk menerangi, melainkan untuk menelanjangi dan menyiksa retina mata yang sudah terbiasa dengan keremangan. Di balik silau cahaya yang menusuk itu, bayangan-bayangan hitam bergerak mendekat dengan langkah militeristik yang mengancam. Suara sepatu bot berat yang menghentak genangan air terdengar, seperti derap kaki pasukan eksekusi yang datang menjemput tawanan perang. Rudi telah kembali. Dan kali ini, ia tidak sendirian. Ia membawa serta seorang petugas keamanan bertubuh kekar dengan seragam safari biru tua yang basah kuyup, yang wajahnya tampak datar tanpa emosi,
siap menjalankan perintah tuannya tanpa bertanya tentang moralitas. Rudy berdiri di sana, berkacak pinggang di bawah payung lebar yang dipegangkan oleh si satpam, seolah ia adalah kaisar yang sedang meninjau daerah jajahannya yang membangkang. Wajahnya yang bengkak oleh amarah dan lemak terlihat mengerikan dalam permainan bayangan senter. Ia bukan lagi sekadar manajer toko yang arogan. Malam ini, ia telah bermetamorfosis menjadi monster kecil yang mabuk kekuasaan, didorong oleh dendam kesumat karena harga dirinya sempat tergores oleh lembaran uang 100.000 tadi. Bagi Rudy, keberadaan keluarga gembel ini bukan lagi masalah kebersihan toko, melainkan simbol pembangkangan yang harus dimusnahkan hingga ke akar-akarnya. Bagus. Bagus sekali, teriak Rudy. Suaranya melengking mengatasi suara hujan, penuh dengan sarkasme yang berbisa. Ternyata di sini sarangnya tikus-tikus got. Pantesan toko gue bau bangkai. Ia mengarahkan senternya tepat ke wajah Arman. Karena posisi Arman yang sedang berlutut membelakangi jalan, menunduk melindungi bayi, serta rambutnya yang basah kuyup dan wajahnya yang tertutup bayangan, Rudy tidak mengenali bahwa pria yang sedang ia bentak adalah pemilik saham mayoritas perusahaan tempatnya bekerja. Di mata Rudy yang sudah buta oleh kebencian, Arman hanyalah orang asing sok pahlawan, mungkin aktivis sosial gadungan atau orang gila yang ikut-ikutan hidup menggelandang. Heh, lu, yang sok jadi bapak asuh. Bentak Rudy sambil menendang tiang besi kanopi hingga berdentang keras, membuat bayi Raffi di pelukan Arman tersentak kaget dan kembali menangis histeris. Bawa sampah-sampah ini pergi dari lahan parkir gue. Sekarang. Atau gue angkut kalian semua ke truk sampah. Arman mengetatkan rahangnya. Otot-otot di lehernya menegang menahan gejolak amarah yang siap meledak. Tangan kanannya mendekap kepala bayi Raffi, menutup telinga mungil itu dari teriakan iblis di hadapan mereka. Arman ingin berdiri, ingin meremukan wajah Rudy saat itu juga. Namun, ia sedang memegang nyawa yang rapuh. Jika ia bergerak agresif, bayi ini bisa celaka. Ia terjebak dalam posisi defensif yang menyiksa. Pergi. Desis Arman rendah, tanpa menoleh. Suaranya bergetar karena menahan diri. Sebelum saya hilang kesabaran. Jawaban itu justru menyiram bensin ke dalam api kemarahan Rudy. Ia merasa ditantang oleh bawahan, oleh sampah. Wah, ngelawan dia. Rudy tertawa gila, lalu menoleh pada satpam di sampingnya. Udin, bersihkan tempat ini. Buang semua sampah kardus ini. Jangan sampai ada yang tersisa. Perintah itu adalah lonceng dimulainya neraka. Satpam bernama Udin itu bergerak maju bagaikan robot. Tanpa ragu, kaki botnya yang besar menendang tumpukan kardus yang menjadi satu-satunya alas tidur Aisyah. Berak. Kardus-kardus basah itu berhamburan ke udara, tersapu oleh tendangan brutal. Aisyah, yang baru saja terlelap dalam kehangatan jas Arman, terlempar dari tempat tidurnya. Tubuhnya yang ringkih berguling di atas semen kasar yang dingin, jas mahal Arman terlepas dari tubuhnya, jatuh ke dalam kubangan lumpur hitam. Wanita itu menjerit tertahan. Rasa sakit dari benturan fisik bercampur dengan kaget yang luar biasa membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Ibu! Teriak Putri histeris. Gadis kecil itu melompat, mencoba menjadikan tubuh kecilnya tameng bagi ibunya. Ia merentangkan tangan di depan Aisyah yang terbatuk-batuk parah. Jangan, jangan sakiti ibu. Namun, permohonan itu tidak terdengar oleh telinga yang sudah tertutup iblis. Rudy maju, kakinya melangkah masuk ke area kanopi. Matanya menangkap botol susu yang tadi diracik oleh Putri dengan penuh cinta. Botol yang berisi harapan terakhir untuk menyambung nyawa. Dengan senyum menyeringai yang kejam, Rudy mengayunkan kakinya. Perang! Botol plastik itu tidak pecah, tapi tutupnya terlepas akibat tendangan keras. Isinya, susu putih hangat itu, muncrat keluar, tumpah ruah ke atas tanah yang becek. Cairan putih suci itu bercampur dengan lumpur hitam pekat, berputar-putar dalam pusaran air kotor, lenyap ditelan bumi dalam sekejap mata. Waktu seolah berhenti. Putri menatap susu yang tumpah itu dengan mata kosong. Dunianya runtuh. Susu itu adalah segalanya. Susu itu adalah janji masa depannya. Susu itu adalah nyawa adiknya. Dan kini, susu itu hanyalah noda putih di atas lumpur. Ops, cemoh Rudy dengan nada yang dibuat-buat. Tumpah ya? Yah,
Lagian susu mahal nggak cocok buat perut gembel. Nanti mencret. Binatang. Suara itu meledak dari tenggorokan Arman. Ia tidak tahan lagi. Dengan satu tangan masih mendekap Raffi erat-erat, ia bangkit berdiri. Tubuhnya yang tinggi besar menjulang di hadapan Rudy, matanya menyala merah, memancarkan aura pembunuh yang begitu pekat hingga membuat udara di sekitar mereka terasa membeku. Namun, Rudy sudah terlanjur gila. Ia melihat tangan Arman yang sibuk memegang bayi sebagai kelemahan. "Mau apa lu? Mau pukul gue?" Tantang Rudy sambil mendorong bahu Arman dengan telunjuknya. "Lu pukul gue lapor polisi. Lu masuk penjara karena aniaya warga sipil. Dan bayi itu." Rudy menunjuk Raffi dengan dagunya. "Bakal mati kedinginan di panti sosial." Ancaman itu cerdas dan licik. Rudy tahu orang, berpendidikan, takut pada hukum. Arman terpaku. Ia tidak bisa mengambil risiko bayi ini terlantar jika ia ditangkap malam ini. Ia adalah miliuner. Tapi di jalanan ini, hukum rimba yang berlaku. Melihat keraguan Arman, Rudy semakin menjadi-jadi. Ia beralih pada Aisyah yang mencoba bangun dengan susah payah. Rudy menjambak ujung daster lusuh Aisyah, menariknya hingga wanita itu terseret di lantai kasar. "Bangun lu, pemalas. Pergi dari sini." "Hentikan," jerit Putri. Gadis kecil itu nekat. Ia berlari menerjang kaki Rudy, menggigit paha pria gemuk itu sekuat tenaga. Gigitan putus asa dari seekor anak singa yang melindungi induknya. "Aarg, dasar anjing gila." Rudy meraung kesakitan. Refleks kekejaman mengambil alih. Tangan besar Rudy melayang, menampar pipi Putri dengan keras. Plak. Bunyi tamparan itu terdengar lebih nyaring daripada guntur. Tubuh kecil Putri terpelanting, jatuh berguling ke genangan air di pinggir jalan. Wajah mungilnya menghantam aspal. Darah segar mengucur dari sudut bibirnya yang pecah. Dunia Arman menjadi merah padam. Logikanya mati. Strateginya hangus. Yang tersisa hanyalah naluri purba seorang pelindung. Ia tidak peduli lagi pada hukum, pada citra, atau pada apapun. Ia meletakkan bayi Raffi dengan sangat hati-hati namun cepat ke atas tumpukan kardus kering yang tersisa. Arman berbalik. Kali ini, tidak ada lagi manusia di dalam matanya. Yang ada hanyalah badai. Ia mencengkeram keras ragam Rudy dengan satu tangan, mengangkat tubuh gempal Meneer itu hingga kakinya menjuntai, seolah berat badan Rudy hanyalah kapas. "Au!" geram Arman. Napasnya menderu di depan wajah Rudy yang mendadak pucat pasi melihat perubahan aura pria di hadapannya. "Kau baru saja menggali kuburanmu sendiri." Namun, sebelum Arman sempat melayangkan tinjunya, si Satpam, yang panik melihat bosnya dicekik, mengambil tindakan bodoh. Ia mengayunkan tongkat pentungannya, menghantam punggung Arman dengan keras. Bug! Arman terhuyung. Rasa sakit yang luar biasa menjalar di tulang punggungnya. Ia jatuh berlutut di lumpur, tepat di samping Aisyah yang menangis. Pukulan itu keras, cukup untuk melumpuhkan orang biasa. Arman terbatuk, menahan erangan. Rudy jatuh terduduk, terbatuk-batuk memegang lehernya. Ia menatap Arman dengan ketakutan yang kini bercampur dengan kemarahan buta karena baru saja dipermalukan. "Habisi dia, Din!" teriak Rudy histeris, menunjuk Arman yang sedang berlutut kesakitan. "Seret mereka semua ke jalan raya. Biar ditabrak truk sekalian. Cepat!" Di bawah guyuran hujan yang semakin menggila, di tengah lumpur yang melumuri jas mahalnya, Arman menatap nanar ke arah Putri yang pingsan di pinggir jalan dan susu yang tumpah sia-sia. Ini adalah titik terendah. Kehormatan mereka telah diinjak-injak hingga rata dengan tanah. Malam ini, keadilan seolah mati suri, membiarkan kejahatan menari-nari di atas penderitaan orang tak berdosa. Namun Rudy lupa satu hal. Ia baru saja membangunkan naga yang sedang tidur. Dan naga itu, meski kini terluka dan berlumur lumpur, sedang bersiap untuk membakar segalanya. Rasa sakit itu tidak datang seketika. Ia merambat perlahan, bermula dari titik hantaman tongkat pentungan di punggung Arman, lalu menyebar seperti jaring laba-laba api yang membakar setiap serabut saraf di tulang belakangnya. Dunia Arman berputar hebat, jungkir balik dalam vertigo yang memualkan.
Langit-langit beton kanopi ruko seolah runtuh menimpanya, dan tanah tempatnya berpijak berubah menjadi rawa hisap yang menariknya jatuh ke dalam kegelapan. Lututnya, yang selama ini kokoh menopang kerajaan bisnis triliunan rupiah, akhirnya menyerah pada hukum fisika dan brutalitas manusia. Ia ambruk. Tubuhnya yang besar menghantam tanah becek dengan suara gedebuk yang menyedihkan, suara daging dan tulang yang bertemu dengan semen keras tanpa ampun. Wajahnya, wajah yang biasa menghiasi sampul majalah bisnis sebagai visioner tahun ini, kini terbenam separuh ke dalam genangan lumpur hitam yang berbau busuk. Rasa asin darah di mulutnya bercampur dengan rasa tanah dan air comberan yang tak sengaja tertelan saat ia terengah-engah mencari udara. Jas bespoke buatan penjahit legendaris di London, yang benangnya ditenun dari wol terbaik di dunia, kini tak lebih dari kain pel mahal yang menyerap kotoran jalanan Jakarta. Dalam satu detik yang fatal itu, Arman bukan lagi seorang CEO. Ia bukan lagi miliuner. Di mata alam semesta malam ini, ia hanyalah onggokan daging yang tak berdaya, setara dengan sampah plastik yang mengapung di sebelahnya. Namun, rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan siksaan batin yang mencabik-cabiknya saat telinganya menangkap suara tawa. Hahaha, mampus lu. Tawa itu milik Rudy. Suara yang sumbang, penuh kemenangan, dan memuakan. Manajer toko itu berdiri di atas tubuh Arman yang terkapar. Dadanya membusung dengan kebanggaan semu seorang pengecut yang berhasil menjatuhkan raksasa, meski dengan cara curang. Adrenalin kekejaman membuat Rudy merasa mabuk. Ia merasa seperti dewa yang baru saja menghukum pendosa. Ia menendang pinggang Arman dengan ujung sepatu botnya, sebuah tendangan penghinaan yang tidak bertujuan melukai, melainkan untuk memastikan dominasinya. Bangun lu, jagoan, ejek Rudy. Ludahnya muncrat kemana-mana bersamaan dengan teriakannya. Mana lagak lu tadi? Mana tatapan sok berkuasa lu? Sekarang lu cium kaki gue. Cium tanah tempat gue jalan. Arman mencoba menggerakkan tangannya, mencoba bangkit untuk mematahkan leher pria itu, tetapi tubuhnya menolak perintah otaknya. Pukulan di punggungnya tadi mungkin mengenai saraf motorik sementaranya. Ia lumpuh dalam amarahnya sendiri. Matanya yang nanar hanya bisa melirik ke samping, ke arah keluarga kecil yang ia sumpah akan lindungi. Pemandangan di sana menghancurkan sisa-sisa hatinya. Aisyah merangkak di atas aspal kasar, menyeret tubuhnya yang sakit demi menggapai putri yang masih terbaring pingsan di pinggir jalan. Ibu itu menangis tanpa suara, air matanya menyatu dengan hujan, tangannya menggapai-gapai udara kosong seolah ingin menarik kembali nasib buruk yang menimpa anaknya. Sementara itu, bayi Raffi di atas kardus menangis melengking, suara tangisan yang terdengar seperti sirine kematian di telinga Arman. Ia gagal. Ia, Arman sang penakluk pasar global, telah gagal melindungi 3 nyawa rapuh di depan matanya sendiri. Din, seret bangkai ini ke jalan, perintah Rudy pada satpamnya. Bikin dia ngerasain jadi sampah beneran. Satpam bernama Udin itu, meski tampak ragu sejenak melihat jas mahal yang dikenakan Arman, ketakutan akan kehilangan pekerjaannya memaksanya patuh. Dengan kasar, ia mencengkeram kerah jas Arman dari belakang. Seperti menyeret karung beras yang bocor, Udin menarik tubuh besar Arman melintasi pelataran parkir yang kasar. Kain celana Arman robek tergesek aspal, kulit lututnya terkelupas, meninggalkan jejak darah yang langsung tersapu hujan. Arman diseret hingga ke tepi jalan raya, tepat di samping bak sampah besi yang meluap. Di sana, di antara bau busuk sisa makanan basi dan popok bekas, Udin melepaskan cengkeramannya, membiarkan tubuh Arman tergeletak pasrah. Keributan itu tentu saja menarik perhatian. Pintu kaca minimarket terbuka, dan beberapa pelanggan serta karyawan toko lainnya berhamburan keluar. Mereka berdiri di beranda toko yang kering, menonton drama itu seperti menonton sirkus gratisan. Disinilah letak kekejaman zaman modern mencapai puncaknya. Tidak ada satupun dari mereka yang berlari untuk membantu. Tidak ada yang berteriak menghentikan kebrutalan itu. Sebaliknya, tangan-tangan mereka merogoh saku, mengeluarkan persegi panjang bercahaya. Ponsel pintar. Dalam hitungan detik, belasan kamera ponsel diarahkan ke wajah Arman yang berlumuran lumpur. Kilatan flash menyambar-nyambar seperti petir buatan, menyilaukan mata Arman yang sudah buram. Mereka merekam kejatuhannya. Mereka mengabadikan kehinaannya untuk konten media sosial, untuk story Instagram, untuk status WhatsApp. Arman bisa mendengar bisik-bisik mereka di antara deru hujan.
Itu orang gila ngamuk ya? Gila, bajunya kayak jas mahal tapi. Maling kali tuh, makanya digebukin. Rekam way, rekam. Viral nih pasti. Rudy sadar ia sedang ditonton. Jiwa narsistiknya semakin menjadi-jadi. Ia berjalan mendekati kerumunan penonton itu, merentangkan tangannya seolah ia adalah aktor di panggung teater, memainkan peran sebagai pahlawan masyarakat yang baru saja menumpas kejahatan. Tenang bapak-bapak, ibu-ibu. Seru Rudy lantang, suaranya dibuat berwibawa. Situasi sudah terkendali. Ini orang gila yang mau nyulik bayi. Dia tadi nyerang saya, mau ngerampok toko juga. Untung saya dan security sigap. Jangan dekat-dekat, dia berbahaya. Dia bawa penyakit. Kebohongan itu meluncur mulus, memutarbalikan fakta dengan begitu keji. Kerumunan itu mundur serentak dengan wajah jijik dan takut, percaya begitu saja pada narasi si pemegang kuasa. Mereka memandang Arman bukan lagi sebagai korban, melainkan sebagai monster yang pantas dibinasakan. Di aspal basah, Arman mendengar fitnah itu dengan jelas. Ia ingin berteriak membantah, tapi suaranya tercekat. Dadanya sesak bukan main. Ia melihat putri yang mulai sadar, mengerjap-ngerjapkan matanya yang bengkak, menatap Arman dengan tatapan bingung dan ketakutan. Tatapan itu menusuk jantung Arman lebih dalam daripada pisau manapun. Tatapan yang seolah bertanya, katanya Om mau nolong kami, kenapa Om juga ikut jatuh? Arman memejamkan matanya erat-erat. Air mata frustrasi mengalir, membersihkan sedikit lumpur di pipinya. Ini adalah titik nadir. Rock bottom. Ia telah kehilangan segalanya malam ini. Wibawanya, kekuatan fisiknya, dan harga dirinya. Ia dipermalukan di depan umum, dituduh sebagai kriminal, dan dibuang ke tempat sampah oleh orang yang gajinya bahkan tidak cukup untuk membeli satu kancing kemejanya. Namun, di dalam kegelapan pekat saat matanya terpejam itu, sesuatu terjadi. Keheningan turun di dalam kepalanya. Suara hujan, suara tawa Rudy, suara jepretan kamera, semuanya perlahan memudar menjadi latar belakang yang sunyi. Di titik terendah itu, ketika egonya sebagai Tuan Arman telah mati terbunuh, bangkitlah sesuatu yang lain. Sebuah kesadaran dingin yang membeku, setajam berlian. Arman menyadari bahwa uang tidak bisa menyelamatkannya dari pukulan tongkat. Status tidak bisa menyelamatkannya dari fitnah. Tapi kekuasaan murni yang absolut, itu adalah cerita lain. Ia tidak butuh belas kasihan orang-orang yang merekamnya. Ia tidak butuh pembelaan. Ia hanya butuh satu hal, akses. Tangan kanan Arman, yang gemetar dan kotor, perlahan bergerak. Bukan untuk memukul, bukan untuk menangkis. Jemarinya merayap masuk ke saku dalam jasnya yang basah kuyup. Di sana, terselip sebuah benda yang harganya lebih mahal daripada nyawa Rudy 100 kali lipat. Sebuah ponsel satelit hitam matte dengan enkripsi tingkat militer. Benda itu adalah tongkat komandonya yang sesungguhnya. Arman membuka matanya. Sorot matanya telah berubah. Tidak ada lagi rasa sakit. Tidak ada lagi keraguan. Yang ada hanyalah tatapan kosong seorang eksekutor yang siap menjatuhkan vonis kiamat. Ia melihat Rudy yang sedang tertawa lebar ke arah kamera penonton. Tertawalah, batin Arman. Suaranya bergema dingin di ruang kepalanya sendiri. Tertawalah sepuasmu, cacing tanah. Nikmati panggungmu yang terakhir. Karena 5 menit lagi, kau akan memohon pada Tuhan untuk mencabut nyawamu daripada harus berhadapan denganku. Jari Arman menekan satu tombol di ponsel itu. Tombol darurat. Sinyal merah kecil berkedip di layar ponsel yang redup, mengirimkan gelombang data ke satelit di angkasa, lalu memantul kembali ke markas besar keamanannya. Itu bukan panggilan telepon biasa. Itu adalah panggilan perang. The signal telah dikirim. Dan langit Jakarta seolah merespons. Guntur menggelegar dahsyat di atas kepala mereka, seakan menjadi gong pembuka bagi babak pembalasan yang sesungguhnya. Sinyal itu telah terkirim. Sebuah gelombang elektromagnetik tak kasat mata melesat dari perangkat kecil di genggaman Arman, menembus tirai hujan yang pekat, membelah lapisan atmosfer, hingga mencapai satelit pribadi yang mengorbit ratusan kilometer di atas bumi. Di sana, di keheningan ruang hampa udara, pesan darurat itu diterjemahkan menjadi kode biner merah yang menyala di layar pusat komando keamanan swasta Arman Corp Global.
Bagi dunia awam, tidak ada yang berubah. Hujan masih turun, angin masih bertiup, dan bumi masih berputar. Namun bagi mereka yang berada di lingkaran kekuasaan Arman, rotasi dunia baru saja berhenti mendadak. Protokol Omega bukan sekadar panggilan bantuan. Itu adalah deklarasi perang total, sebuah perintah mutlak untuk mengerahkan seluruh armada, aset, dan kekuatan tanpa batasan hukum demi menyelamatkan sang raja. Di pelataran parkir yang becek dan berbau sampah itu, Arman masih berlutut. Kepalanya tertunduk. Tetesan air bercampur lumpur jatuh dari ujung hidungnya. Namun, ada yang berbeda. Getaran halus dari ponsel di tangannya, sebuah haptik feedback 2 kali yang menandakan konfirmasi diterima, telah menyuntikkan serum adrenalin jenis baru ke dalam darahnya. Itu bukan adrenalin ketakutan, fight or flight, melainkan adrenalin dingin seorang eksekutor yang baru saja mengasah kapaknya. Rasa sakit yang tadi menjerit-jerit di tulang punggungnya kini diredam paksa oleh kekuatan tekad yang membaja. Rasa malu yang tadi membakar wajahnya kini membeku menjadi topeng stoik yang tak tertembus. Perlahan, sangat perlahan, Arman mulai bergerak. Gerakannya tidak lagi tersentak-sentak atau panik. Dengan ketenangan yang tidak wajar, ia memasukkan kembali ponsel satelit itu ke saku dalam jasnya, menutup resletingnya dengan gerakan presisi seolah ia sedang mengenakan jubah kebesaran, bukan jas basah yang robek. Ia menapakkan satu kakinya ke tanah, menekan telapak tangannya ke lutut, dan mendorong tubuhnya untuk bangkit. Proses bangkitnya Arman adalah sebuah tontonan visual yang menghipnotis sekaligus meneror. Ia berdiri tegak, membiarkan gravitasi menarik lumpur-lumpur berat itu meluncur turun dari bahunya. Ia menyeka wajahnya dengan satu sapuan tangan yang tegas, menyingkirkan kotoran yang menutupi matanya, memperlihatkan sepasang bola mata yang kini gelap gulita, tanpa emosi, tanpa belas kasihan. Ia berdiri menjulang di sana, di samping bak sampah, namun postur tubuhnya memancarkan aura dominasi yang begitu kuat hingga membuat udara di sekitarnya terasa memadat. Seolah-olah, bak sampah itu baru saja berubah menjadi singgasana, dan lumpur di kakinya adalah karpet merah kerajaan. Rudy, yang masih sibuk berpose heroik di depan kamera ponsel para penonton, merasakan perubahan atmosfer itu. Bulu kuduk di tengkuknya berdiri, sebuah respons insting purba yang memperingatkan mangsa akan kehadiran predator. Ia menoleh, senyum kemenangan di wajahnya perlahan luntur, digantikan oleh kerutan bingung. Ia melihat, gelandangan, itu telah berdiri kembali. Tidak ada raungan marah, tidak ada teriakan memaki. Hanya diam. Diam yang absolut. Dan diamnya Arman jauh lebih menakutkan daripada teriakannya. Arman tidak menatap Rudy. Baginya, Rudy sudah tidak ada. Pria itu hanyalah mayat berjalan yang belum sadar bahwa nyawanya sudah dicabut. Arman membalikkan badannya, memunggungi kerumunan orang-orang yang masih merekam, dan berjalan tertatih namun anggun menuju Putri dan Aisyah. Putri sudah siuman sepenuhnya, duduk memeluk lutut di aspal basah, darah segar masih mengalir dari sudut bibirnya yang pecah. Matanya yang lebar menatap Arman dengan ketakutan. Ia takut Arman akan pergi. Ia takut pahlawannya menyerah. Namun saat Arman berlutut di hadapannya, Putri melihat sesuatu yang berbeda. Pria ini kotor, berlumpur, dan terluka, tapi mata itu menjanjikan perlindungan yang tak terbatas. Om! Bisik Putri, suaranya gemetar kedinginan. Arman mengulurkan tangannya. Dengan ujung ibu jarinya yang ia bersihkan terlebih dahulu di bagian dalam kemejanya yang masih agak kering, ia menyeka darah di bibir Putri dengan kelembutan yang kontras dengan penampilannya yang garang. Sentuhan itu begitu hati-hati, seolah Putri adalah porselen retak yang paling berharga di dunia. Sakit? Tanya Arman, suaranya rendah, baritone yang menenangkan di tengah deru hujan. Putri mengangguk pelan, air mata kembali menggenang. Susu adek tumpah, Om. Putri gagal. Tidak, potong Arman tegas namun lembut. Ia menangkup wajah kecil itu dengan kedua tangannya yang besar. Kamu tidak gagal. Kamu hebat. Kamu ksatria paling berani yang pernah Om temui. Dan dengar. Arman mendekatkan wajahnya, menatap lurus ke dalam jiwa gadis kecil itu. Susu yang tumpah itu akan diganti. Bukan satu kotak, tapi satu pabrik. Om janji. Kalimat itu terdengar gila. Hiperbolis. Mustahil. Tapi cara Arman mengucapkannya, dengan keyakinan datar tanpa keraguan sedikitpun,
membuat Putri percaya. Ada kekuatan magis dalam suara itu yang membuat rasa sakit di pipinya seolah lenyap. Arman kemudian beralih pada Aisyah. Wanita itu masih menangis, mendekap bayi Raffi yang kini sudah tenang karena kelelahan. Arman membuka kancing manset lengan kemejanya yang berlogo emas murni, satu-satunya benda yang masih berkilau di tubuhnya. Ia melepaskan kancing itu, membiarkan lengan kemejanya longgar, lalu ia merapikan kerah jasnya yang berantakan. Ia melakukan grooming, merapikan diri, di tengah hujan badai dan lumpur, sebuah gestur simbolis bahwa ia sedang mengembalikan martabatnya. Ia tidak akan membiarkan musuhnya melihatnya berantakan saat pasukannya tiba. Ibu, panggil Arman pada Aisyah. Tutup mata anak-anak. Tutup telinga mereka. Sebentar lagi akan sedikit berisik. Aisyah menatap Arman bingung, tapi aura otoritas pria itu memaksanya patuh. Ia mengangguk, mendekap Raffi dan menarik kepala Putri ke dalam pelukannya, menutup telinga mereka dengan tangan kurusnya. Rudy, yang merasa diabaikan, mulai kehilangan kesabarannya. Egonya yang rapuh tidak bisa menerima bahwa korbannya tidak lagi merintih minta ampun. Ia berjalan mendekat, diikuti oleh Udin si Satpam yang mulai gelisah memegang pentungannya. "Heh, masih belagu lu?" bentak Rudy, mencoba mengembalikan dominasinya. "Gue bilang pergi. Atau lu mau gue patahin kaki lu sekalian biar beneran jadi cacat?" Rudy mengarahkan senternya lagi ke wajah Arman, mencoba menyilaukan pria itu. Tapi kali ini, Arman tidak berkedip. Ia berdiri, berbalik perlahan menghadapi Rudy. Ia menepis sinar senter itu dengan tangannya, gerakan santai seolah menepis lalat. Arman melihat jam tangan Patek Philippe di pergelangan tangannya yang kotor. Kaca safir jam itu retak, tapi jarumnya masih berdetak presisi. 3 menit, gumam Arman pelan, lebih kepada dirinya sendiri. "Hah? Ngomong apa lu? Udah gila beneran ya?" Cemoh Rudy, lalu menoleh ke arah penonton sambil tertawa mengejek. "Lihat nih guys, orang gilanya mulai komat kamit. Hati-hati disantet." Para penonton tertawa, tapi tawa mereka terdengar ragu-ragu. Mereka mulai menurunkan ponsel mereka. Ada sesuatu yang aneh. Hujan yang tadinya deras mengguyur, tiba-tiba terasa berubah ritmenya. Angin yang bertiup kencang mendadak membawa suara baru. Bukan suara guntur, bukan suara kendaraan biasa yang melintas di jalan raya. Suara itu datang dari kejauhan, rendah dan bergetar, sebuah humming, dengungan, bass yang menggetarkan aspal di bawah kaki mereka. Getaran itu merambat naik melalui sol sepatu, membuat dada terasa sesak. Arman melangkah maju 1 langkah. Hanya 1 langkah, tapi efeknya membuat Udin si Satpam mundur 2 langkah. "Kalian dengar itu?" tanya Arman. Suaranya tidak keras, tapi anehnya terdengar jelas di tengah keheningan yang mulai mencekam. Rudy mengerutkan kening. "Dengar apa? Suara perut lu yang lapar." Arman tersenyum. Bukan senyum ramah. Itu adalah senyum tipis, miring, dan sangat dingin. Senyum seorang raja yang melihat pasukan eksekusinya memasuki gerbang kota. "Itu bukan suara perut saya," kata Arman. Matanya berkilat memantulkan cahaya lampu jalan. "Itu suara konsekuensi." Suara dengungan itu semakin keras. Kini terdengar jelas seperti deru mesin-mesin bertenaga monster yang dipacu maksimal. Dan dari langit, suara wop-wop-wop baling-baling membelah awan hitam, mendekat dengan kecepatan tinggi. Kerumunan penonton mulai panik. Mereka menengadah ke langit. Mereka melihat lampu-lampu sorot dari ketinggian yang menembus hujan, mencari target di bawah. Di jalan raya ujung sana, lalu lintas mendadak terhenti. Cahaya lampu mobil biasa tergantikan oleh barisan lampu strobo biru yang menyilaukan, bukan strobo polisi biasa, tapi iring-iringan private security yang bergerak dengan presisi militer. Rudy memucat. Ia melihat ke arah Arman, lalu ke arah suara yang mendekat, lalu kembali ke Arman. Otaknya yang lamban mulai menyusun kepingan puzzle yang mengerikan. Jas mahal itu, jam tangan itu, cara bicaranya, ponsel aneh tadi. Siapa lu sebenarnya?" tanya Rudy. Suaranya kali ini bergetar, bukan karena marah, tapi karena teror yang mulai merayapi tulang punggungnya. Arman tidak menjawab. Ia hanya merapikan manset jasnya yang berlumpur dengan gerakan tenang,
lalu menatap Rudy dengan tatapan yang mengatakan, sudah terlambat untuk bertanya. Arman mengangkat tangannya, melihat arlojinya lagi. Jarum detik menyentuh angka 12. Waktu habis, bisik Arman. Dan tepat di detik itu, sebuah sorot lampu searchlight berkekuatan ribuan watt dari helikopter yang melayang rendah menghantam tubuh Arman, memandikannya dalam cahaya putih suci. Di saat yang sama, deretan mobil hitam SUV lapis baja menerobos masuk ke pelataran parkir minimarket dengan kecepatan tinggi. Ban-bannya mendecit di aspal basah, mengepung tempat itu dalam formasi taktis yang sempurna. Arman berdiri di tengah sorotan cahaya itu. Tidak silau, tidak gentar. Ia telah kembali ke wujud aslinya. Sang gelandangan telah mati. Sang raja telah bangkit. Angin puyuh yang dihasilkan oleh baling-baling helikopter di atas sana tidak hanya menerbangkan sampah-sampah plastik yang berserakan di pelataran parkir, tetapi juga menerbangkan sisa-sisa keberanian Rudy hingga tak berbekas. Suara gemuruh mesin turboshaft itu begitu memekakan telinga, menciptakan dinding suara yang meredam jeritan hujan, seolah-olah langit sendiri sedang berteriak memberi hormat. Cahaya putih menyilaukan dari lampu sorot helikopter itu mengunci posisi Arman sebagai titik pusat alam semesta, mengubah area parkir yang kumuh dan bau itu menjadi panggung opera paling dramatis di Jakarta malam ini. Belum sempat otak Rudy yang dangkal memproses apa yang sedang terjadi, serbuan darat dimulai. 6 unit SUV hitam bulletproof dengan kaca gelap, yang bodi mobilnya begitu mengkilap hingga memantulkan cahaya lampu jalan seperti cermin berjalan, menerobos masuk formasi setengah lingkaran, memblokade akses keluar masuk area tersebut. Pintu-pintu mobil itu terbuka serentak dengan presisi mekanis yang mengerikan. Suara ceklik yang terdengar bersamaan seperti kokangan senjata. Dari dalam perut besi mobil-mobil itu, berhamburan keluar 2 lusin pria bertubuh tegap, mengenakan setelan jas hitam taktikal yang pas di badan, lengkap dengan airpatch melingkar di telinga dan kacamata hitam, meski malam itu gelap gulita. Mereka tidak berlari sembarangan. Mereka bergerak dengan koreografi militer yang efisien, kaki mereka menapak aspal basah tanpa ragu, membentuk pagar betis manusia yang tidak tertembus di sekeliling Arman, Aisyah, dan Putri. Payung-payung hitam besar berlogo emas, logo perusahaan konglomerasi yang wajah pemiliknya sering menghiasi berita ekonomi, terbuka serentak. Wus! Suara kain payung yang terbentang terdengar seperti kepakan sayap burung raksasa. Dalam sekejap, hujan deras yang tadi menghajar tubuh Arman berhenti total, terhalang oleh kanopi payung-payung mahal yang dipegang oleh tangan-tangan kekar para pengawal. Rudy mundur terhuyung-huyung. Kakinya lemas seperti jeli. Pentungan di tangan Udin si satpam terlepas jatuh ke tanah, menggelinding menyedihkan ke dalam selokan. Mereka berdua berdiri mematung, mulut menganga lebar, menyaksikan sebuah transformasi yang melanggar logika akal sehat mereka. Gelandangan yang baru saja mereka pukuli, yang baru saja mereka seret seperti sampah, kini berdiri di tengah lingkaran manusia-manusia elit itu bak seorang dewa perang yang baru bangkit dari tidurnya. Seorang pria paruh baya dengan rambut memutih yang rapi, mengenakan setelan jas tuxedo yang jauh lebih mahal dari gaji seumur hidup Rudy, berlari kecil menerobos barisan pengawal. Ia membawa sebuah handuk putih tebal dan jubah panjang cashmere. Pria itu, kepala ajudan pribadi Arman, langsung berlutut di atas aspal basah, tidak peduli celana bahannya kotor, dan menyodorkan handuk itu ke tangan Arman dengan kepala tertunduk dalam-dalam, sebuah gestur penghormatan feodal yang absolut. Maafkan keterlambatan kami, Tuan Besar, ucap ajudan itu, suaranya bergetar menahan tangis ketakutan karena melihat kondisi bosnya. Kami gagal melindungi Tuan. Nyawa kami taruhannya. Arman tidak menjawab. Ia mengambil handuk itu, menyeka wajahnya yang berlumpur dengan gerakan lambat dan tenang. Ia membersihkan matanya, hidungnya, lalu melempar handuk kotor itu ke sembarang arah. Ajudan itu dengan sigap memakaikan jubah panjang ke bahu Arman, menutupi jasnya yang robek dan kotor, seketika mengembalikan siluet keagungan sang miliuner. Melihat pemandangan itu, kerumunan orang yang tadi sibuk merekam dengan ponsel mereka kini terdiam 1000 bahasa. Ponsel-ponsel itu perlahan turun. Rasa penasaran mereka berubah menjadi teror. Mereka sadar, mereka baru saja merekam singa yang sedang tidur, dan sekarang singa itu sudah bangun. Arman berbalik menghadap ajudannya. Telunjuknya tidak mengarah ke Rudy, melainkan ke arah Aisyah dan Putri yang masih meringkuk ketakutan di bawah lindungan payung para pengawal. Prioritas Alpha. Suara Arman terdengar dingin dan tegas, menembus kebisingan helikopter. Bawa dokter spesialis VVIP sekarang. Siapkan suite di rumah sakit Medistra.
Istri dan anak-anak saya tidak boleh terkena setetes pun air hujan lagi mulai detik ini. Istri dan anak-anak saya. Kalimat itu meledak di udara. Putri, yang sedang digendong oleh seorang pengawal bertubuh raksasa, menatap Arman dengan mata berkaca-kaca. Ia mendengar pengakuan itu. Di tengah kekacauan ini, Arman telah mengklaim mereka. Bukan sebagai objek amal, tapi sebagai keluarga. Siap laksanakan, Tuan. Jawab ajudan itu tegas. Sebuah mobil sedan limousine yang parkir di tengah formasi membuka pintu belakangnya. Interior mobil itu memancarkan cahaya hangat berwarna kuning keemasan, kontras dengan dinginnya malam. Jok kulit berwarna krem yang empuk terlihat begitu mengundang. Aisyah, yang masih setengah sadar, dibopong dengan sangat hati-hati layaknya seorang ratu yang terluka, dimasukkan ke dalam mobil itu. Putri menyusul, matanya tak lepas menatap Arman, takut ditinggal. Arman tersenyum tipis pada Putri, sebuah senyum yang menenangkan badai. Pergilah. Om akan menyusul. Om ada urusan sedikit dengan sampah di sini. Setelah pintu limousine tertutup rapat dan mobil itu melaju pelan dikawal 2 SUV, barulah Arman memutar tubuhnya. Perhatiannya kini beralih sepenuhnya pada satu titik, Rudy. Rudy berdiri gemetar di bawah hujan. Ia basah kuyup, kedinginan, dan sendirian. Tidak ada payung yang melindunginya. Tidak ada pengawal yang menjaganya. Ia terlihat begitu kecil, begitu menyedihkan, kontras dengan Arman yang berdiri kering dan hangat di bawah naungan payung para ajudan. Arman berjalan mendekat. Setiap langkahnya diikuti oleh pergerakan formasi pengawalnya, seolah ombak hitam sedang bergerak maju hendak menelan daratan. Arman berhenti tepat 2 meter di depan Rudy. Kau tanya siapa aku tadi? Tanya Arman. Suaranya tidak perlu berteriak, karena kesunyian di sekelilingnya begitu mencekam. Rudy mencoba bicara, tapi suaranya hilang. Lidahnya keluh. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam lain berhenti mendadak di pinggir jalan. Seorang pria gemuk dengan wajah pucat pasi berlari keluar, bahkan ia lupa memakai payung. Ia berlari tergopoh-gopoh, napasnya memburu, dasinya miring. Rudy mengenali pria itu. Itu adalah Pak Hartono, direktur regional yang membawahi ratusan cabang minimarket di area ini. Orang yang selama ini Rudy sembah-sembah, yang fotonya ia pajang di kantornya. Pak Hartono berlari menembus barisan pengawal yang membukakan jalan, lalu langsung menjatuhkan dirinya di kaki Arman. Ia bersujud, benar-benar bersujud di atas aspal yang penuh lumpur dan air comberan. Ampun, ampun beribu ampun, Bapak Komisaris Utama, teriak Pak Hartono histeris, tidak peduli harga dirinya hancur di depan bawahan dan umum. Saya tidak tahu Bapak melakukan sidak. Saya bersumpah saya tidak tahu anjing-anjing ini memperlakukan Bapak seperti ini. Tolong jangan pecat saya, Pak. Saya punya anak istri. Dunia Rudy runtuh seketika. Langit-langit kesadarannya ambruk menimpa kepalanya. Komisaris Utama. Kata itu berdenging di telinga Rudy seperti suara bom yang meledak. Pria yang ia tendang, yang ia ludahi, yang ia suruh satpam untuk menyeretnya ke tempat sampah, adalah pemilik tertinggi dari seluruh jaringan retail tempat ia bekerja. Orang yang tanda tangannya ada di setiap lembar kontrak kerja Rudy. Orang yang bisa membeli nyawa Rudy dan seluruh keluarganya tanpa mengurangi saldo rekeningnya sedikitpun. Kaki Rudy akhirnya menyerah. Ia jatuh terduduk di genangan air. Matanya melotot kosong, wajahnya pucat seperti mayat. Urinenya mengalir hangat di celana. Tidak bisa lagi ditahan saking takutnya. Arman menunduk menatap Pak Hartono yang sedang mencium ujung sepatu pantofelnya yang berlumpur. Arman tidak menyuruhnya berdiri. Ia membiarkan direktur itu di sana, sebagai alas kakinya. Hartono, panggil Arman datar. Siap-siap, Tuan Besar. Jawab Hartono tanpa berani mengangkat wajah dari aspal. Kau mempekerjakan binatang untuk menjaga tokoku. Arman menunjuk Rudy dengan dagunya, tanpa melihat. Dia menumpahkan susu. Dia menampar anak kecil. Dan dia... Arman menyentuh punggungnya yang masih terasa nyeri. Dia membuatku harus mandi lumpur malam ini. Saya akan habisi dia, Pak. Saya akan pastikan dia membusuk. Ratap Hartono. Arman menggeleng pelan. Tidak.
Itu terlalu mudah. Arman melangkah maju, melewati tubuh Hartono yang bersujud, mendekati Rudi yang kini duduk seperti onggokan daging tak bernyawa. Arman berjongkok. Wajah mereka sejajar. Tapi kali ini, dinamika kuasanya telah berbalik 180 derajat. Arman merogoh saku jubahnya, mengeluarkan dompet kulitnya yang tadi. Ia mengambil selembar uang 100.000 lagi, lembar yang sama nominalnya dengan yang tadi membuat Rudi begitu sombong. Arman melipat uang itu rapi, lalu menyelipkannya ke saku kemeja Rudi yang basah kuyup. "Ini tip untukmu," bisik Arman. Suaranya lembut namun mengandung bisa ular yang mematikan. "Gunakan untuk ongkos pulang kampung. Karena mulai detik ini, namamu sudah masuk daftar hitam di setiap perusahaan di negeri ini. Kau tidak akan bisa bekerja menjadi tukang sapu sekalipun." Arman berdiri, menatap Rudi untuk terakhir kalinya dengan tatapan jijik, seolah melihat kotoran yang menempel di sol sepatunya. "Nikmati kemiskinanmu, Rudi. Rasakan bagaimana rasanya menjadi sampah yang kau hina tadi." Arman berbalik badan. Jubahnya berkibar dramatis ditiup angin helikopter. Ia berjalan menjauh, diiringi oleh pasukannya yang bergerak mundur dengan teratur, meninggalkan Rudi yang mulai meraung menangis di tengah hujan, sebuah raungan penyesalan yang terlambat, yang tidak akan didengar oleh siapapun karena Tuhan pun sepertinya sudah memalingkan wajah dari dirinya. Di belakang sana, kerumunan penonton kembali mengangkat ponsel mereka. Tapi kali ini, mereka tidak merekam untuk mengejek. Mereka merekam untuk menyebarkan legenda tentang miliuner gelandangan yang baru saja menjatuhkan hukuman dari langit. Roda nasib berputar dengan presisi yang mengerikan, menggiling mereka yang sombong menjadi debu dan mengangkat mereka yang rendah hati ke singgasana bintang. Bagi Rudi, karma tidak datang perlahan, ia datang seperti tsunami. Dalam waktu kurang dari 24 jam setelah malam jahanam itu, hidupnya hangus terbakar. Surat pemecatan tidak hormat hanyalah awal dari mimpi buruknya. Daftar hitam industri yang dikeluarkan oleh konsorsium perusahaan Arman bekerja efektif layaknya kutukan kuno. Setiap pintu lamaran kerja tertutup di depan hidungnya, setiap wawancara berakhir dengan pengusiran hina. Kini, setahun kemudian, ironi terbesar sedang dipentaskan di sudut kota Jakarta. Sosok gempal yang dulu berdiri angkuh di balik meja kasir itu kini duduk meringkuk di emperan toko yang sama. Toko tempat ia dulu menjadi raja kecil. Seragam birunya telah berganti dengan kaos kusam penuh lubang. Perut buncitnya menyusut dimakan lapar, dan wajahnya yang dulu berminyak kini kering dan kusam tertutup debu jalanan. Rudi telah menjadi apa yang paling ia benci, sampah masyarakat. Setiap kali ia melihat keluarga bahagia keluar dari minimarket membawa belanjaan, hatinya ditusuk ribuan jarum penyesalan. Ia menengadahkan tangan, meminta belas kasihan, namun dunia hanya memberinya tatapan jijik, tatapan yang sama persis dengan yang dulu ia berikan pada Putri. Keadilan telah ditegakkan, bukan oleh palu hakim, melainkan oleh hukum alam yang tak terbantahkan. Namun, di belahan kota yang lain, di Menara Gading tempat awan bisa disentuh dengan jari, sebuah drama kehidupan yang berbeda sedang mencapai klimaksnya. Arman, sang miliuner yang tak tersentuh, akhirnya menemukan musuh yang tak bisa ia sogok, tubuhnya sendiri. Kebiasaan workaholic puluhan tahun dan trauma emosional masa lalu menagih bayarannya. Siang itu, di tengah rapat pemegang saham yang menegangkan, jantung Arman berhenti berdetak selama beberapa detik. Rasa sakit yang meremukan dada, seolah ada gajah yang duduk di atas rusuknya, memaksanya ambruk ke lantai marmer yang dingin. Di ambang batas kesadaran, saat pandangannya memutih dan suara-suara panik para direksi memudar menjadi gema yang jauh, Arman tidak memikirkan harga saham atau aset propertinya. Ketakutan terbesarnya bukanlah kematian itu sendiri, melainkan satu wajah mungil yang belum sempat ia bahagiakan sepenuhnya. Wajah Putri. Ketika Arman membuka mata 3 hari kemudian, ia tidak disambut oleh dinginnya kesepian yang biasa menemani orang kaya di ranjang kematian mereka. Ia disambut oleh kehangatan yang menyengat mata. Di sisi ranjang rumah sakit VVIP yang steril itu, tertidur sosok bidadari tak bersayap. Aisyah, yang kini tampak segar, cantik, dan bermartabat dengan balutan gamis sederhana namun elegan, tertidur sambil menggenggam tangan Arman erat-erat. Wajahnya tidak lagi pucat, ada rona merah kesehatan di pipinya, bukti dari perawatan terbaik yang ia terima setahun terakhir. Dan di sofa seberang, Putri dan Raffi tertidur saling berpelukan.
Pemandangan itu, napas teratur mereka, kehadiran fisik mereka, adalah obat yang lebih manjur daripada cairan infus apapun yang mengalir ke vena Arman. Arman menggerakkan jarinya sedikit. Aisyah tersentak bangun. Mata indahnya yang bening langsung berkaca-kaca melihat Arman sadar. Tidak ada kata-kata formalitas. Tidak ada pertanyaan tentang warisan. Wanita itu langsung mencium punggung tangan Arman, membasahinya dengan air mata syukur yang tulus. Momen itulah yang mengubah segalanya. Serangan jantung itu bukan musibah, melainkan lonceng peringatan. Arman sadar, ia telah menghabiskan separuh hidupnya mengejar angka 0 di rekening bank. Padahal, harta karun, sesungguhnya sedang menunggunya pulang di rumah. 3 bulan setelah kepulangan dari rumah sakit, sebuah pesta digelar. Bukan di hotel bintang 5 yang kaku, melainkan di taman belakang rumah pribadi Arman yang luasnya berhektar-hektar. Pesta itu tertutup, intim, namun memancarkan kemewahan yang berkelas. Ribuan bunga mawar putih didatangkan langsung dari Belanda, menghiasi altar pernikahan yang berdiri megah di bawah langit senja Jakarta yang kebetulan sedang berwarna ungu keemasan. Aisyah berjalan menyusuri lorong bunga itu. Ia bukan lagi janda miskin yang diusir dari kolong jembatan. Hari ini, ia adalah ratu. Gaun pengantin putih yang membalut tubuhnya berkilauan diterpa cahaya matahari sore. Namun kecantikan gaun itu kalah telak oleh senyum bahagia yang merekah di bibirnya. Di ujung altar, Arman menunggu. Pria itu tampak gagah. Bekas-bekas kelelahan di wajahnya telah hilang, digantikan oleh aura kedamaian yang mendalam. Di samping Arman, berdiri 2 ajudan kecil yang paling berharga. Putri, mengenakan gaun prinses kecil dengan tiara di kepalanya, memegang kotak cincin dengan wajah serius dan bangga. Raffi, yang kini sudah bisa berjalan tertatih-tatih, berdiri lucu dalam balutan tuxedo mini. Ketika Arman mengucapkan ijab kabul, janji suci untuk sehidup semati, suaranya bergetar. Bukan karena ragu, tapi karena besarnya rasa cinta yang meledak di dadanya. Ia tidak hanya menikahi seorang wanita, ia menikahi sebuah kesempatan kedua. Ia mengadopsi masa depan. Saat ia menyematkan cincin berlian ke jari manis Aisyah, ia tahu bahwa ia baru saja melakukan investasi paling menguntungkan sepanjang sejarah hidupnya. Malam harinya, setelah pesta usai dan para tamu pulang, Arman duduk di ruang kerjanya yang kini terasa berbeda. Dulu ruangan ini dingin dan penuh tumpukan dokumen saham. Kini, ada mainan Lego Raffi berserakan di karpet Persia mahalnya. Pintu ruangan terbuka pelan. Putri masuk dengan langkah malu-malu, menyembunyikan sesuatu di belakang punggungnya. Ayah. Panggil Putri. Panggilan, ayah, itu masih terdengar ajaib di telinga Arman. Sebuah simfoni yang tidak pernah bosan ia dengar. Arman memutar kursi kerjanya, merentangkan tangan menyambut putrinya. Putri berlari kecil, melompat ke pangkuan ayahnya. Ia memeluk leher Arman erat. Aroma sampo stroberi dari rambut anak itu menenangkan saraf-saraf Arman. Ayah, Putri punya hadiah, bisik gadis itu. Putri mengeluarkan selembar kertas gambar dari balik punggungnya. Kertas itu hanyalah kertas buku gambar biasa, digambar dengan krayon yang warnanya sedikit keluar garis. Namun bagi Arman, itu adalah mahakarya yang nilainya melebihi lukisan Picasso manapun yang ia koleksi. Gambar itu sederhana, 4 orang lidi yang bergandengan tangan di bawah matahari besar yang tersenyum. Sosok paling tinggi digambar dengan krayon hitam, jas. Sosok wanita dengan gaun warna-warni, dan 2 sosok kecil di tengah. Di atas gambar itu,
Terdapat tulisan cakar ayam khas anak kelas 1 SD yang dieja dengan hati-hati. Hutang lunas. Dibayar dengan cinta. Arman menatap tulisan itu. Memorinya terlempar kembali ke malam hujan setahun lalu, ke momen di mana gadis kecil ini berteriak lantang tentang harga diri dan janji untuk membayar kembali susu yang ia minta. Air mata Arman menetes jatuh ke atas kertas gambar itu. "Ayah, kenapa nangis?" tanya putri polos. Jari mungilnya menyeka pipi Arman. Arman menggeleng, tersenyum lebar sambil mencium kening putrinya. "Ayah tidak menangis, Nak. Ayah cuma merasa untung besar." Arman mengangkat putri tinggi-tinggi, membawanya keluar menuju balkon. Di bawah sana, di taman yang diterangi lampu-lampu lampion, Aisyah sedang menggendong Raffi, menatap mereka berdua dengan senyum penuh cinta. Malam itu, Jakarta masih sama bisingnya. Namun bagi Arman, dunia telah menjadi sunyi dan damai. Ia telah menemukan jawaban atas pertanyaan abadi tentang kebahagiaan. Kekayaan sejati tidak disimpan di dalam brankas besi, tidak tercatat dalam sertifikat tanah, dan tidak dihitung dalam lembar saham. Kekayaan sejati adalah memiliki tempat untuk pulang, memiliki tangan untuk digenggam saat jatuh, dan memiliki hati yang tulus mencintaimu tanpa syarat. Sang miliuner akhirnya benar-benar menjadi orang terkaya di dunia, bukan karena uangnya, tapi karena ia memiliki segalanya yang tak bisa dibeli oleh uang. Tamat.